Aku percaya pada Kong Sang, tiba-tiba wanita cantik yang selalu berdiri di samping Dou Kou berkata. Ia terdiam sepanjang waktu, dan inilah kalimat pertama yang ia ucapkan. Bin Fen, aku tidak curiga pada Kong Sang, kata Dou Kou, aku hanya khawatir, dia juga telah ditipu. Apakah kau merasakan aura belalang perak yang bermutasi itu? Lelaki tua itu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Aura itu, lebih intim dan kuat daripada yang kurasakan di kuil Laut Hijau. Pria parubaya bernama Bidang Kiong itu berkata perlahan, apakah itu roh takdir? Jika belalang perak bermutasi itu menyembunyikan roh takdir, maka Su Tang adalah penguasa takdir. Dou Kou mendesah. Terakhir kali aku melihatnya di altar Dewa Ibel, aku sudah curiga, tapi aku tak pernah berani mempercayainya. Sekarang, aku masih tak berani mempercayainya. Bisa mewarisi baju zirah ajaib dan menjadi penguasa takdir, haha, adakah orang seberuntung itu di dunia ini? Kong Meng berkata namun, jika Su Tang benar-benar penguasa takdir, maka aku mengerti mengapa saudara Bi ingin menyingkirkan Su Tang dengan begitu meriahnya. Kukira dia tanggal 1 Januari, gumam Bidang Kiong, lalu ia menyadari sesuatu dan langsung marah besar Kong Meng, apa maksudmu? Jelaskan padaku dengan jelas. Kau benar-benar tidak mengerti maksudku. Bidang Kiong memiliki sifat pemarah dan akan marah pada provokasi sekecil apapun, menguji kesabaran Kong Meng hingga batasnya. Kong Meng, apakah maksudmu Tuan Jiang sengaja mengarang berita tentang Kong Sang, lalu ingin menggunakan semua orang untuk menyingkirkan Su Tang? Kata Bidang Kiong dingin. Aku tidak mengatakan itu, kamu sendiri yang mengatakannya, kata Kong Meng. Baiklah, kalian berdua, berhenti berdebat. Dou Kou menghela napas. Baik Zhou Buyi dari 1000 tahun yang lalu maupun Wu Kang dari 700 tahun yang lalu, mereka tidak ada hubungannya dengan tetua Jiang. Kong Meng, kau salah bicara omong kosong seperti itu. Ya, ketika Zhou Buyi meninggal, tetua Jiang belum lahir. Ketika Wu Kang meninggal, tetua Jiang sedang menyendiri di Laut Hijau. Pria tua itu berkata, Kong Meng, jangan hanya mengikuti orang banyak dan menyalahkan tetua Jiang. Hehe, Kong Meng tersenyum. Ia sepertinya menyadari ada yang salah, jadi ia memalingkan muka dan melihat ke arah lain. Di Laut Cina Selatan, di bawah panggung Raja Jahat, Hu Yiking perlahan keluar dari kabin dan menatap langit. Selusin peti mati terbang berjajar, membentuk atap dan perlahan jatuh. Hu Yiking berjalan perlahan ke atap. Para pelaut di kapal membawa barang-barang bolak-balik. Barang-barang yang dibawa tidak banyak, hanya selusin tong besi besar berisi saripati api, yang digunakan untuk membuat obat bagi Gu Suifeng. Ada juga beberapa kebu dewa sehari-hari, seperti anggur, makanan, pakaian, del. Alam rahasia Xie Juntai baru saja dikembangkan, dan banyak hal yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Para pelaut memindahkan semua barangnya, dan deretan peti mati terbang perlahan naik ke udara, melewati lapisan lautan awan, dan tiba di makam Raja Jahat. Ye Fuchen berdiri di tepi tebing, bertugas mengendalikan peti mati terbang. Melihat Hu Yiking, ia tersenyum dan mengangguk, berkata, Xiao Xing, kau kembali. Ya, jawab Hu Yiking. Kamu terlihat kurang sehat. Istirahatlah beberapa hari lagi karena kamu sudah kembali, kata Ye Fuchen. Hu Yiking tiba-tiba teringat sesuatu, dan tatapannya jatuh pada wajah Ye Fuchen. Tuan Ye, Anda juga tahu, kan? Kata-kata yang Anda katakan kepada saya terakhir kali, apakah Anda sengaja mengatakannya? Jangan salahkan aku. Aku hanya mengikuti perintah. Ye Fuchen tersenyum dan berkata, kalau kau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja tuanmu. Dialah yang bilang kita harus merahasiakannya darimu dulu agar bisa menyembunyikannya dari orang-orang di aula kelahiran kembali. Hehe, Hu Yiking tersenyum getir tak berdaya. Kamu pulang agak terlambat, kata Ye Fuchen. Baolan berkata bahwa itu adalah instruksi dari guru bahwa setelah orang-orang dari aula kelahiran kembali muncul, semua kontak antara kota bulan gelap dan panggung dewa jahat harus diputus. Aku hanya bisa kembali ketika pohon lokas tua di depan gerbang puncak Qianqi berbunga, kata Hu Yiking. Apakah kamu menyadari ada yang salah di jalan? Tanya Ye Fuchen. Maksudmu, orang-orang dari aula kelahiran kembali akan mengikutiku ke sini. Hu Yiking menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengawasi mereka dengan saksama, tapi aku belum menemukan apapun. Mereka pasti ketakutan. Aku khawatir guru salah perhitungan kali ini. Begitukah? Ye Fuchen merenung sejenak. Xiao Xing, kalau begitu kamu turun dulu. Ya, jawab Hu Yiking, lalu dia perlahan berjalan masuk ke dalam gua. Pada saat ini, di kapal kargo di bawah, beberapa pelaut menyadari ada sesuatu yang salah dan menatap laut dengan linglung. Sebuah ombak muncul di laut dan perlahan mendekati sisi ini. Mereka semua adalah pelaut berpengalaman dan tahu bahwa ombak seperti itu hanya bisa muncul ketika sebuah kapal sedang berlayar, tetapi laut itu jelas kosong dan tidak ada apa-apa. Ye Fuchen juga masuk ke dalam gua. Ada tempat tidur gantung di sisi meja yang digantung. Ia bersandar di tempat tidur gantung seperti biasa,
merenungkan pikirannya sendiri. Para pelaut bekerja keras memindahkan barang-barang ke dalam gua. Setelah bolak-balik beberapa saat, akhirnya mereka selesai. Pelaut terdepan tersenyum dan berkata kepada Ye Fuchen, "Tuan Ye, di mana daftar barang-barang berikutnya? Bawa saja beberapa ember saripati api lagi. Kita tidak membutuhkan yang lain untuk saat ini," kata Ye Fuchen. "Saya mengerti." Pelaut terdepan itu membungkuk lalu memimpin para pelaut keluar. Tak lama kemudian, pelaut yang berada di belakang tiba-tiba merasakan kelopak matanya perih dan sesak, dan ia tak bisa membukanya sekeras apapun ia berusaha. Kemudian ia tiba-tiba menyadari kulit di tangan dan lengannya telah menjadi sekasar kulit pohon tua. Ia membuka mulut untuk berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar, dan ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya berbincang dan tertawa sambil berjalan maju. Dalam sekejap, kilau di mata pelaut itu meredup. Setelah beberapa tarikan napas lagi, pakaiannya perlahan membusuk, dan gumpalan rumput hitam tumbuh satu demi satu, menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti tunggul pohon kering. Para pelaut yang berjalan keluar juga berhenti satu demi satu. Atap yang terbuat dari peti mati terbang masih menunggu dalam diam, tetapi tak seorang pun akan keluar lagi. Ye Fuchen, yang sedang berbaring di tempat tidur gantung, menunggu sejenak dan menyadari ada yang tidak beres. Ia segera berdiri dan kemudian menyadari sesuatu. Tatapannya perlahan beralih. Riak-riak abu-abu muda berkelebat, dan tiba-tiba 8 atau 9 orang muncul dari gua, baik pria maupun wanita, tua maupun muda. Mereka berkumpul di sekeliling meja, menatap diam-diam ke arah 3 ordo raja jahat yang bersinar di atasnya. Pada saat yang sama, di kapal kargo di bawah panggung raja jahat, para pelaut berteriak kaget, karena sebuah kapal perang besar tiba-tiba muncul di samping mereka. Kapal itu tertutup semacam daun rumput gelap, dan ada ratusan orang yang memegang senjata, menatap mereka tanpa ekspresi. "Penatua Yi, ini perintah raja jahat, kan?" gumam seorang lelaki tua. "Utusan kiri, aku hanya pernah mendengar tentang ordo raja jahat, tapi aku belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sebaiknya kau tanyakan saja pada orang itu." Seorang wanita menawan bergaun bunga menjawab sambil tersenyum. Ye Fuchen seperti katak yang melihat ular berbisa, tidak berani bergerak. "Tak perlu tanya, aku tahu ini ordo penguasa jahat, tapi, rasanya agak aneh," kata lelaki tua itu, lalu mengulurkan tangan dan meraih ordo penguasa jahat dengan cahaya paling terang. Bum-bum, Dewa Jahat Tianling tiba-tiba melepaskan sinar cahaya sepanjang 1000 kaki. Beberapa orang dengan kultivasi rendah tak kuasa menahan erangan, terutama wanita menawan bergaun panjang bermotif bunga. Ia terhuyung mundur lebih dari 10 langkah. Akhirnya, seorang pria parubaya melangkah maju dan menghalangi cahaya keemasan itu dengan tubuhnya, dan wanita itu nyaris tak mampu berdiri tegak. Tangan lelaki tua itu menggenggam erat Dewa Jahat Tianling, dan aura abu-abu muda yang dipancarkannya bersaing dengan kesadaran ilahi Dewa Jahat Tianling. Kesadaran ilahi kuno, sungguh dahsyat. Butir-butir keringat kecil muncul di dahi lelaki tua itu. Bahkan senjata spiritual di aula utama pun tak mampu menahannya. "Mungkin aku punya ide," kata lelaki tua lainnya, lalu dia berjalan keluar perlahan dan mengeluarkan pil biru tua di tangannya. Pada saat ini, sebuah suara renyah terdengar dari ujung gua yang lain. "Saudaraku tersayang. Kupikir kau sudah lama mati, tapi aku tidak menyangka." Saat suara itu berbicara, sosok Si Kongquo muncul, matanya menatap Si Kong Xingye dengan niat membasmi yang membara. Sekelompok orang di seberang tercengang karena Si Kongquo muncul terlalu tiba-tiba. Pria tua yang memegang Dewa Jahat Tianling perlahan menurunkan Tianling dan menatap Si Kongquo dengan curiga. Si Kongquo sendiri tentu saja tidak menimbulkan ancaman apapun, tetapi kemunculannya yang tiba-tiba jelas merupakan pertanda buruk. Si Kong Xingye memasukkan kembali pil itu ke pinggangnya, menatap Si Kongquo dengan dingin, dan tetap diam. "Xiao Kuo, dia adalah Raja Obat Si Kong Xingye." Suara lain muncul, dan Ning Zanqi berjalan perlahan keluar dari sudut gelap. "Ya, itu dia," jawab Si Kongquo kata demi kata. "Lagi pula, kalian kan saudara, darah lebih kental daripada air, adakah yang tidak bisa diselesaikan?" Lanjut suara lain. "Huo Mingxi, berhentilah bermimpi. Apa, kau masih ingin merekrutnya? Hehehe." Si Kongquo menunjukkan senyum aneh. "Si Kongquo, kenapa ini terjadi?" Huo Mingxi berjalan keluar perlahan, alisnya sedikit berkerut, jelas terlihat tidak senang. Bagaimanapun, Si Kong Xingye adalah raja pengobatan yang terkenal di dunia. Jika dia bersedia bergabung dengan altar Dewa Ibel, itu akan membawa perubahan besar bagi altar Dewa Ibel. Terlebih lagi, mereka semua telah pergi ke dunia rahasia Xie Juntai dan melihat banyak sekali obat dan herbal ajaib. Emosi mereka telah tak terkendali untuk sementara waktu, terutama Hua Xijue.
Dia tidak sabar menunggu Su Tang mengantarkan kayu besi dingin hati merah 10.000 tahun ke rumahnya, karena kondisi kesehatan istrinya yang semakin memburuk, dan dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memintanya. Namun, ketika Hua Xijue memasuki dunia rahasia, ia benar-benar tercengang. Awalnya ia mengira pohon besi dingin berhati merah telah lama punah, dan bisa menemukan beberapa potong kulit kayu di Su Tang ini seharusnya dianggap sangat baik. Namun, ketika ia melihat pohon besi dingin berhati merah yang menjulang tinggi, ia terdiam lama sekali. Hanya beberapa potong kulit kayu. Bercanda, kan? Akhirnya, Hua Xijue memilih pohon besi dingin berhati merah dan hanya memotong bagian kayu merah darah sepanjang 30 cm dari pohon itu. Ia kemudian meminta Gu Suifeng untuk memurnikan satu tungku pil. Namun, beberapa ibel besar semuanya adalah orang-orang yang berwawasan luas dan berpengalaman, dan kualifikasi Gu Suifeng sangat biasa. Dalam lingkungan yang begitu unik, ia hanya bisa dipromosikan menjadi leluhur agung dengan susah payah. Namun, beberapa ibel besar itu sangat sopan kepada Gu Suifeng, dan bahkan menganggap Gu Suifeng sebagai rekan sejawat. Bahkan murid-murid Su Tang pun menerima banyak bimbingan dari mereka. Ketika dia menerima Su Tang, di satu sisi, itu karena persahabatan yang berjuang berdampingan, dan di sisi lain, dia menaruh harapannya pada Su Tang, berharap Su Tang dapat bergabung dengan altar Dewa Ibel dan berkontribusi pada altar Dewa Ibel. Setelah melihat dunia rahasia, pikiran mereka sedikit berubah. Dengan paha sebesar itu, haruskah mereka memeluk atau mengabaikannya? Jawabannya datang dengan cepat. Peluk. Tentu saja aku harus memeluk. Beberapa dewa dan ibel agung telah memasuki alam suci, tetapi mereka tak pernah berhasil. Berbagai jenis herba spiritual punah, dan mereka tak mampu mengumpulkan cukup ramuan. Segala sesuatu di alam rahasia Xie Juntai memberi mereka harapan besar. Itulah sebabnya mereka begitu sopan kepada Gu Suifeng dan yang lainnya, dan itulah sebabnya Huo Mingxi memiliki pemikiran yang tidak realistis setelah Sikong keliru mengenali Sikong Xingye. Lagi pula, dia adalah raja pengobatan, dan pencapaiannya dalam alkimia pasti jauh lebih kuat daripada Gu Suifeng. Jika dia memberikan kuali langit terbakar kepada Sikong Xingye, siapa yang tahu keajaiban apa yang akan dia ciptakan? Kau sama sekali tidak memahaminya, padahal aku sudah berurusan dengannya bertahun-tahun. Sikong Chuo berkata dingin, jangan tertipu oleh penampilannya. Dia sebenarnya monster. Memperlakukannya seperti saudaraku sendiri adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Sama, Sikong Xingye tersenyum dan berkata, memperlakukanmu sebagai saudara perempuanku juga merupakan kesalahan terbesar dalam hidupku. Pernahkah kau memperlakukanku seperti adikmu? Jangan membuatku sakit. Sikong Chuo menarik napas panjang. Xiao Kuo, jangan bicara. Ning Zanqi menyadari Sikong Chuo agak terlalu bersemangat. Ia mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Sikong Chuo, tetapi saat ia mengulurkan tangan, ia teringat sesuatu dan diam-diam menarik tangannya. Kau tak mengerti. Setiap kali aku memikirkannya, aku merinding, kata Sikong Chuo. Waktu kecil, dia satu-satunya orang yang bisa membuatku takut. Aku memelihara beberapa ikan roh, dan dia sengaja memberi mereka makan sampai mereka mati kelaparan. Aku memelihara seekor guk-guk, dan diam-diam dia membawa guk-guk itu ke hutan, mencungkil matanya, dan mencekiknya sampai mati. Apapun itu, selama itu membuatku bahagia, dia tak akan segan-segan menghancurkan kebahagiaanku. Ini pembalasan yang tidak adil, kata Sikong Xingye ringan. Pembalasan, tidak adil. Sikong Xingye, kau sungguh tak tahu malu. Sikong Chuo geram, kau hanyalah orang menyebalkan yang lahir dari hubungan antara hantu tua dan kupu-kupu malam itu. Ibu melihatmu menderita dan membawamu pulang. Dia sudah melakukan yang terbaik. Apa lagi yang kau inginkan? Tidak adil. Omong kosong. Ibu adalah ibu kandungku. Aku adalah darah daging yang jatuh dari perutnya. Tentu saja, dia seharusnya memperlakukanku lebih baik. Jika dia memperlakukanmu lebih baik daripada aku, lalu di mana keadilanku? Sikong Xingye mencibir. Tidak adil. Dia sendiri yang mengajarimu Dui Jijue, teknik pukulan ganda, dan mencarikan ramuan untukmu. Kemajuanmu sama saja denganku, jadi apa yang kurang? Wajah Sikong Chuo memerah. Karena sudah mencapai alam suci, hal-hal biasa tidak akan memengaruhi suasana hatinya sama sekali, tetapi masalah ini berbeda. Itu selalu menjadi rasa sakit terdalam di hatinya. Tidak adil. Saat ibu sakit, akulah yang merawatnya di samping tempat tidurnya, siang dan malam. Apa yang kau lakukan? Kau membasmi guk-gukku di hutan. Ibu kesepian, dan akulah yang berbicara dengannya dan menghiburnya. Apa yang kau lakukan? Kau diam-diam melemparkan kodok ke dalam stopless saus dan mengatakan kau ingin membuat semua orang di desa kita terkena kudis. Xiao Kuo, tidak perlu bicara terlalu banyak dengan orang seperti itu, kata Ning Zanqi perlahan, dengan tatapan jijik di matanya. Tahukah kau mengapa dia bisa menjadi raja pengobatan? Sikong Chuo berkata karena ibuku telah berkultivasi hingga alam leluhur agung, dia sangat ingin kita mati,
tetapi dia tahu bahwa baik secara terang-terangan maupun diam-diam, dia tidak dapat menembus penghalang ibuku. Cara terbaik adalah meracuninya, lalu. Dia tiba-tiba menjadi tekun, dan kata-katanya tidak lagi semanis sebelumnya. Dia tampak sangat sopan. Dia juga pergi ke dapur untuk belajar memasak dari beberapa juru masak, dan berkata bahwa dia akan memasak untuk ibuku di masa depan. Kasihan ibuku. Dia terlalu baik hati dan benar-benar mempercayai kata-kata binatang buas ini. Kebanyakan orang di lapangan tetap diam. Si Kong Chuo dan si Kong Xingye adalah musuh bebuyutan, dan semua praktisi yang sedikit lebih tua tahu itu, tetapi tidak ada yang tahu detailnya. Dia diam-diam meracuni sup itu. Selama beberapa tahun, kultivasi ibuku tak kunjung membaik, dan tubuhnya semakin lemah. Si Kong Chuo menggertakkan gigi dan berkata, akhirnya, dia menunjukkan sifat aslinya. Pertama, dia menyerangku dan melukaiku dengan parah, lalu dia membasmi ibuku, si Kong Xingye. Meskipun dunia ini luas, kau dan aku tak bisa lagi hidup berdampingan. Jika aku ada, kau takkan ada, dan jika kau ada, aku takkan ada. Kau sombong sekali. Aku sudah hidup nyaman selama ini, cibir si Kong Xingye. Kalau begitu aku tidak punya pilihan lain, kata si Kong Chuo dengan nada sarkastis, kalau menjadi tikus yang bersembunyi dari cahaya juga merupakan hal yang baik, maka kau benar-benar hebat. Apakah binatang ini begitu ganas? Saat suara itu terdengar, sosok Hua Xijue muncul, dan dia mengamati si Kong Xingye dari atas ke bawah. Tolong berhenti bertukar kata petugas di sebelah kiri meja perlahan, mungkinkah Anda masih menunggu seseorang? Su Tang. Perkataan utusan kiri atas mengingatkan orang-orang di aula kelahiran kembali, dan semburan aura kuat meledak satu demi satu. Belalang perak yang bermutasi mengepakkan elitranya dan terbang perlahan mendekati awan. Su Tang duduk tegak di singgasana suci, memandangi laut biru pucat. Belalang perak mutan itu sangat cerdas. Setelah menjadi tunggangan selama beberapa hari, ia benar-benar tahu cara bekerja sama dengan Su Tang. Su Tang hampir tidak perlu bicara. Kekuatan kakinya saat menginjak punggung belalang perak mutan berubah, entah tubuhnya membungkuk ke depan atau bersandar ke belakang, dan sebagainya, sehingga belalang perak mutan itu dapat langsung merespons. Sebuah armada muncul di laut, terdiri dari 5 kapal besar dan lebih dari selusin kapal biasa. Tidak ada bendera. Di depan armada, puncak beberapa teras raja jahat terlihat samar-samar. Mata Su Tang berkilat, dan belalang perak yang bermutasi itu tiba-tiba mulai menukik ke bawah, mengepakkan elitranya dengan kecepatan tinggi, sambil mengeluarkan suara siulan yang melengking. Beberapa praktisi dan pelaut di kapal merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang mengerikan, sementara yang lain mendengar jeritan, dan mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke langit. Garis perak menembus awan dan melesat menuju laut. Meski jaraknya masih jauh, tekanan yang dipancarkan garis perak itu telah menimbulkan riak di permukaan laut. Ada serangan musuh, serangan musuh. Para praktisi dan pelaut di kapal langsung meledak. Beberapa membuka busur panjang mereka dan membidik ke langit dengan panik, beberapa mencoba memberi sinyal kepada kapal-kapal di belakang, dan beberapa praktisi terbang ke udara dan mencoba mengepung Su Tang. Su Tang telah mengaktifkan pedang ajaibnya dan memasuki pinggiran panggung dewa jahat. Tiba-tiba, sebuah armada yang tak terduga muncul dan sangat waspada. Ditambah dengan periode waktu tersebut, asal-usul pihak lawan menjadi jelas. Wus, wus, wus. Puluhan praktisi menembakkan panah ke arah Su Tang. Su Tang tentu saja tidak akan menganggap serius serangan semacam itu. Ia mengangkat tangannya, melemparkan pedang ajaib ke udara, lalu perlahan menebasnya dengan telapak tangannya. Pedang ajaib itu tiba-tiba berubah menjadi pedang raksasa sepanjang ratusan meter, jatuh langsung dari langit, menuju ke kapal terdepan. Pedang Ibel yang muncul seketika bagaikan gunung yang menekan kepala mereka. Para kultivator dan pelaut di kapal tercengang dan menatap langit. Hanya beberapa kultivator cerdik lainnya yang melompat ke udara dan terbang dengan putus asa. Boom! Pedang ajaib raksasa itu menembus kapal terdepan. Di tempat pedang itu mendarat, kapal tiba-tiba tenggelam beberapa meter, diikuti oleh raungan yang memekakkan telinga. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh kapal, lalu hancur berkeping-keping seperti tahu. Hanya beberapa praktisi yang berhasil melarikan diri ke udara tepat waktu. Sekitar 100 orang yang tersisa tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ketika kekuatan pedang menghancurkan kapal, mereka juga terluka parah. Beberapa praktisi yang berhasil lolos awalnya berpikir tentang apa yang harus dilakukan, tetapi ketika mereka melihat puing-puing yang hancur di laut, mereka tidak berani lagi tinggal dan melarikan diri sekuat tenaga ke kejauhan. Su Tang terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Belalang perak yang bermutasi itu mengepakkan elitranya dan menuju ke kapal besar kedua. Para praktisi di atas kapal hampir tidak bereaksi. Melihat serangan dahsyat itu, mereka masih diliputi rasa ngeri. Belalang perak yang bermutasi tiba-tiba memutar tubuhnya, membalikkan perutnya ke atas, dan terus terbang ke depan. Pada saat yang sama, Su Tang menghunus pedangnya,
dan cahaya pedang berubah menjadi tirai cahaya, jatuh lurus ke bawah. Boom-boom, meskipun tirai cahaya itu memberi kesan palsu, daya mematikannya tak bisa diabaikan. Dalam sekejap mata, tirai cahaya itu memotong dari haluan, dan saat belalang perak mutan itu terbang, ia menembus dari buritan. Pedang ini benar-benar membelah kapal sepanjang puluhan meter itu menjadi dua bagian dari tengah. Meskipun Su Tang belum menembus kemacetan Great Sage, tetapi dengan berkah baju zirah sihir, kekuatan membasminya yang sebenarnya hampir sama dengan Great Sage. Para praktisi dan pelaut di kapal lain ketakutan oleh serangan Su Tang. Mereka yang bisa terbang-terbang ke udara dan melarikan diri dari kapal, sementara mereka yang tidak bisa terbang melompat ke laut seperti pangsit. Su Tang sudah berdiri, dan dengan ketukan ringan jari kakinya, ia terbang menjauh dari belalang perak yang bermutasi dan menerkam sebuah kapal besar. Pedang ajaib di tangannya sekali lagi melepaskan tirai cahaya yang menyilaukan, yang justru memotong haluan kapal besar tempat pedang itu jatuh. Belalang perak yang bermutasi itu mengepakkan elitranya dan menukik ke bawah menuju kapal besar lainnya. Ia tidak melakukan gerakan lain yang tidak perlu dan langsung menukik dengan kepala lebih dulu. Detik berikutnya, belalang perak bermutasi mendekati dari haluan kapal, lalu melesat melewatinya bagai kilat. Elitra yang mengepak cepat membelah tiang, kemudi, sisi kapal, dan bahkan layar kapal berkeping-keping. Lebih dari selusin pelaut di dek yang tak sempat melompat ke laut juga terpotong-potong menjadi bercak-bercak daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, belalang perak bermutasi itu segera bangkit dan terbang ke udara. Sekelompok praktisi yang melarikan diri ke segala arah melihat sosoknya. Cahaya merah menyala muncul di mata belalang perak bermutasi itu. Ia membuka mulutnya, dan tetesan air berwarna abu-abu kecoklatan yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari mulutnya yang mengerikan, bergulung ke depan bagai badai. Jika para praktisi itu bagaikan sekelompok agas terbang, maka belalang perak yang bermutasi itu menjadi penyemprot raksasa. Dalam sekejap, tubuh ratusan praktisi hancur berkeping-keping oleh tetesan air, bahkan ada yang langsung meledak. Segera setelah itu, belalang perak bermutasi itu tiba-tiba berubah arah dan terbang menuju posisi Su Tang. Pandangan Su Tang tertuju pada kapal besar terakhir. Tubuhnya berhenti sejenak, dan belalang perak bermutasi itu sudah lewat di bawah kakinya. Kemampuan mutan belalang perak untuk memahami jarak dan arah sangatlah cerdik, sehingga Su Tang dapat duduk di singgasana suci lagi. Bagus sekali, kata Su Tang lembut, lalu mengangkat tangannya dan melambai ke arah kapal besar terakhir di kejauhan. Boom! Kapal besar itu langsung diselimuti oleh seberkas cahaya raksasa. Para praktisi yang berusaha mati-matian untuk melarikan diri di udara di atas kapal besar itu juga diselimuti oleh seberkas cahaya, dan mereka semua menjerit nyaring bersamaan. Cahaya ajaib Su Tang jelas merupakan yang tercepat di dunia, tetapi daya mematikannya sedikit lebih lemah. Cahaya itu tidak dapat menembus kesadaran ilahi pelindung para praktisi agung di tingkat alam suci. Bahkan domain yang dilepaskan oleh Yang Mulia Agung dapat mengimbangi sebagian besar kerusakan. Meskipun ada beberapa leluhur agung di antara para praktisi tersebut, mereka tidak pernah menyangka jangkauan serangan Su Tang akan sejauh ini. Saat mereka melihat Su Tang mengayunkan tinjunya dan ingin melepaskan domainnya, semuanya sudah terlambat. Su Tang telah melancarkan pukulan kedua, dan kapal besar itu berubah menjadi hitam, dan asap tebal keluar dari tubuh para praktisi itu. Kemudian, Su Tang melancarkan pukulan ketiga, dan kapal besar itu tiba-tiba terbakar. Para praktisi itu berubah menjadi bola api dan jatuh dari langit satu demi satu. Faktanya, Su Tang melancarkan 3 pukulan ini secara berurutan, dan durasinya kurang dari setengah detik. Selain itu, cahaya ajaib itu tiba seketika, sehingga para praktisi itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Para praktisi yang selamat terus berhamburan seperti burung dan binatang buas. Kekuatan Su Tang terlalu mengerikan. Lautan ini telah berubah menjadi neraka. Mereka tak berani menunda sedetik pun. Mereka harus melarikan diri sejauh mungkin saat ini. Di kejauhan, lebih dari selusin kapal laut muncul di hadapan Su Tang. Su Tang menghela napas lega. Helan Yuanzheng telah tiba, jadi Mei Daoyong, Rong Hua, dan Rong Sheng seharusnya juga berada di dekatnya. Dengan kekuatan gabungan dari 4 guru besar, itu sudah cukup untuk mengepung dan menekan para praktisi itu. Belalang perak yang bermutasi berputar setengah lingkaran di udara dan melesat menuju kedalaman platform penguasa jahat. Tempat ini berada di dekat pinggiran panggung Dewa Jahat, dan masih ratusan mil jauhnya dari makam Dewa Jahat. Namun, dengan belalang perak mutan sebagai alat transportasi, jarak ini sama sekali bukan masalah. Dalam sekejap, Su Tang telah merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang datang dari makam Dewa Jahat. Dari segi jumlah, altar Dewa Ibel lebih unggul. Si Kong Chuo, Hua Sijue, Ning Zanqi, Huo Mingxi, dan Bai Xingjian semuanya berada di panggung Dewa Jahat. Wei Qilu berada di punggung Bukit Moyun,
Huyan Zhengmu terluka parah, dan altar Dewa Ibel juga membutuhkan seorang kultivator tingkat suci untuk menjaganya, jadi ia tinggal di Danau Cahaya Agung bersama Qihang dan Yun Jiang. Altar Dewa Ibel mengirimkan 5 Dewa Ibel Agung, sementara Aula Kelahiran Kembali hanya memiliki 3 praktisi tingkat orang suci agung, Sang Zuoshi, Sikong Xingye, dan seorang pria paruh baya yang asal-usulnya tidak diketahui yang selalu diam. Yang lainnya semuanya adalah master hebat, mungkin karena mereka telah mengalami air mengalir kaisar berkali-kali, dan hampir semuanya telah mencapai puncaknya. Jika mereka bisa bertahan 1 atau 2 tahun lagi, mungkin akan ada beberapa orang suci lagi di Aula Kelahiran Kembali. Namun sayangnya, jika mereka kalah dalam pertempuran ini, mereka tidak akan punya masa depan. Namun, situasi pertempuran sangat tidak menguntungkan bagi altar Dewa Ibel. Utusan kiri mempraktikkan beberapa teknik spiritual yang aneh dan tidak biasa, yang justru melahirkan beberapa pohon yang sangat lebat. Setiap pohon tingginya puluhan meter dan dapat bergerak seperti makhluk hidup, bahkan terbang di udara. Mereka bukan lagi pohon, melainkan manusia pohon, atau ibel pohon. Setan pohon berwarna biru keabu-abuan dan mengeluarkan asap hitam. Mereka memiliki kekuatan korosif yang sangat mengerikan, dan dapat menyebabkan kerusakan besar baik jika bersendewa dengan manusia maupun senjata spiritual. Ning Zanqi menderita kerugian besar. Pedang pelangi hitam miliknya awalnya adalah pedang terbang, tetapi setelah pedang terbang itu diluncurkan, pedang itu terguncang oleh dahan dan daun ibel pohon. Semburan asap mengepul dari pedang, dan kekuatan spiritual serta kesadaran ilahi yang terkandung dalam pedang pelangi hitam menjadi sangat lemah, menyebabkan Ning Zanqi tidak berani lagi menggunakan pedang terbang tersebut. Sikong Xingye juga seorang praktisi tingkat Sein. Sikong Chuo hanya berlatih teknik serangan bertumpuk hingga tingkat ke-9, dan murid pertamanya, Yan Feiyue, hanya berlatih teknik serangan bertumpuk hingga tingkat ke-11, tetapi sudah mampu memandang rendah Danau Cahaya Agung. Namun, Sikong Xingye sebenarnya telah berlatih tingkat ke-14. Ciri khas teknik serangan bertumpuk adalah kecepatannya yang semakin cepat, terutama ketika terakumulasi hingga lebih dari 10 tumpukan. Sosok Sikong Xingye telah menjadi secepat hantu, datang dan pergi tanpa jejak. Bahkan seorang praktisi hebat di tingkat Sein pun kesulitan melacak jejaknya. Sikong Xingye adalah orang pertama yang menemukan Sikong Chuo, tetapi setelah beberapa tarikan napas, ia harus mengubah targetnya karena ia tidak dapat mengenainya sama sekali. Sebenarnya, kualifikasi dan bakat Sikong Xingye lebih unggul daripada Sikong Chuo. Buktinya, ia mampu menguasai teknik serangan bertumpuk hingga teknik serangan bertumpuk ke-14. Sayangnya, kualifikasi dan bakat tidak sebanding dengan kebijaksanaan. Keunggulan terbesar teknik serangan bertumpuk adalah kecepatannya, dan kelemahan terbesarnya juga terletak pada kecepatan. Sikong Chuo menyadari hal ini sejak lama, sehingga ia meninggalkan teknik serangan bertumpuk dan beralih berlatih teknik sihir. Kekuatan praktisi berasal dari getaran pembuluh darah spiritual. Getaran pembuluh darah spiritual tidak dapat dicapai dalam semalam, sehingga beberapa praktisi membutuhkan waktu tertentu untuk mengumpulkan dan mengolahnya sebelum melepaskan keterampilan hebat mereka untuk memaksimalkan daya mematikan mereka. Kecepatan Sikong Xingye terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga ia hampir tak punya waktu untuk mengguncang urat spiritualnya. Jika ia berhadapan dengan kultivator biasa, ia bisa dengan mudah membasmi satu orang dengan setiap serangan. Namun, ketika berhadapan dengan kultivator Sein Realm, daya mematikannya jauh dari cukup. Serangan teknik serangan tumpang tindih terlalu lemah untuk menembus kesadaran ilahi pelindung Sein Realm. Dahulu kala, ketika Sikong Chuo masih menjadi leluhur agung, ia pernah bertemu dengan tahta suci Vajra Fengshan dan terpaksa berada dalam situasi yang sangat memalukan. Serangannya hanya menggelitik tahta suci Vajra, dan selama tahta suci Vajra mengenainya sekali, separuh nyawanya akan terenggut. Meskipun ia dapat menggunakan keunggulan kecepatannya untuk selalu menghindari bahaya tepat waktu, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap tahta suci Vajra. Pada akhirnya, ia hanya bisa menyaksikan tahta suci Vajra mengambil ramuan yang sangat dibutuhkannya. Sikong Chuo belajar dari kesalahannya dan mulai berlatih teknik sihir dengan sekuat tenaga. Teknik sihir adalah metode menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi untuk memelihara peralatan sihir. Ia tidak memiliki peralatan sihir, tetapi secara kebetulan, ia bertemu Sue Xingtian, pendiri teknik hegemoni keluarga Sue. Terinspirasi oleh teknik hegemoni tersebut, ia menemukan cara lain, menggunakan dirinya sendiri sebagai alat dan menggunakan teknik sihir untuk memelihara otot dan tulangnya. Fakta telah membuktikan bahwa Sikong Chuo berada di jalur yang benar. Meskipun ia tidak memiliki senjata spiritual, ia adalah senjata dalam dirinya sendiri. Ia juga menggunakan formula ajaib untuk mengembangkan kekuatan spiritual dan kesadaran ilahi yang luar biasa. Setiap gerakannya dapat melepaskan daya mematikan yang luar biasa. Di masa lalu, bahkan jika tahta suci Vajra diam saja dan membiarkannya menyerang dengan liar, ia mungkin tidak dapat melukai tahta suci Vajra. Sekarang,
Jika tahta suci Vajra berani melakukannya, ia dapat menghancurkan formula spiritual tahta suci Vajra dalam beberapa tarikan napas. Yang terpenting, ia berhasil menahan teknik serangan bersusun Sikong Xingye dengan sempurna, dan Sikong Xingye adalah musuhnya yang paling tak terlupakan. Baginya, ini sudah cukup. Baik Sikong Xingye maupun pria parubaya yang tak diketahui asal-usulnya itu tak perlu ditakuti. Para praktisi aula kelahiran kembali mampu menahan serangan dahsyat 5 Dewa Ibel Agung hanya karena keberadaan utusan kiri atas. 7 monster pohon setinggi beberapa puluh meter menghalangi garis depan, melindungi para praktisi aula kelahiran kembali saat mereka bertarung dan mundur. Tubuh mereka sangat kuat dan memiliki daya korosif yang mengerikan, yang membuat kelima Ibel besar itu terkekang dan tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Selain itu, ada 3 orang suci di sisi yang berlawanan untuk memberikan dukungan, jadi mustahil untuk mempertahankan musuh atau memusnahkan mereka semua. Bisa dibilang, jika orang-orang di aula kelahiran kembali tidak khawatir Su Tang akan kembali dan tidak ada peti mati terbang yang melayang di dekatnya, mereka mungkin tidak akan memilih mundur. Keuntungan ada di pihak mereka. Ketika Su Tang tiba, para praktisi di aula kelahiran kembali telah mundur ke tepi tebing. Menyadari kehadiran Su Tang, pertempuran langsung terhenti. Penampilan Su Tang sangat kuat. Ketika ia mendekati makam Raja Jahat, ia terbang dari belalang perak mutan, mengaktifkan setelan sihirnya, dan pusaran hitam yang dipancarkan mengembun menjadi ekor komet sepanjang lebih dari 1000 meter di belakangnya. Ketika ia terbang di atas makam Raja Jahat, ia melepaskan sayap Ibel, menyebabkan tubuhnya berhenti mendadak dalam sekejap. Udara berguncang hebat membentuk gelombang kejut berbentuk busur yang menyapu ke segala arah. Sikong Chuo dan yang lainnya menghela napas lega, sementara para praktisi di aula kelahiran kembali menatap Su Tang dengan saksama seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ini adalah Xie Juntai, dan Su Tang adalah penguasa Xie Juntai. Ketika dia muncul, 108 peti mati terbang bergetar sedikit bersamaan, dan napas Su Tang menyatu dengan Xie Juntai dan peti mati terbang, membuat semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Tuan Su, syukurlah kami telah menyelesaikan misi kami. Kami bertahan sampai Anda kembali, kata Bai Xingjian ringan. Seorang kultivator hebat seperti dia, yang berpengalaman dan cerdik, biasanya lupa bagaimana berbicara langsung dan selalu harus menyembunyikan pikiran bawah sadarnya. Su Tang tersenyum. Ia mengerti maksud Bai Xingjian. Saat berdiskusi dengan Sikong Chuo, ia berulang kali menekankan bahwa mereka harus bertahan sampai ia kembali. Bai Xingjian pasti merasa harga dirinya tersakiti. Dengan 5 lawan 3, meskipun mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka, setidaknya mereka bisa mempertahankan hasil imbang. Setelah itu, tatapan Su Tang tertuju pada utusan kiri senior. Kekuatannya hampir setara dengan seorang pertapa agung sejati. Cahaya suci yang terpancar dari pupilnya bagaikan substansi, mengandung tekanan yang kuat. Utusan kiri senior, Sikong Xingye, dan pria parubaya itu mampu tetap tenang, sementara para praktisi lain di aula kelahiran kembali menundukkan kepala, menghindari tatapan Su Tang. Tentu saja, ada praktisi tingkat bijak yang hebat di dunia, tetapi mereka langka. Helan Kongxiang telah lama memasuki surga melampaui surga, Jiang Hukuan telah tertidur, dan tahta suci beku serta tahta suci pedang surgawi baru saja menembus batas, sehingga orang-orang di aula kelahiran kembali belum pernah memiliki kesempatan untuk menghadapi praktisi sekuat Su Tang. Tekanan yang dipancarkan Su Tang telah meninggalkan kesan abadi yang akan abadi bagi mereka. Sepertinya agak berbeda dari yang kuharapkan, kata Su Tang dengan tenang, Saudari Yi, bukankah biksu kepala aula kelahiran kembali datang? Yi Qianmeng, yang bersembunyi di belakang, mengubah ekspresinya, lalu dengan cepat melayang menjauh dari kerumunan dan jatuh ke awan. Sesaat kemudian, sebuah peti mati terbang tiba-tiba muncul dari lautan awan dan menangkap Yi Qianmeng. Yi Qianmeng awalnya ketakutan, tetapi kemudian menyadari bahwa semua peti mati terbang itu dikendalikan oleh Su Tang. Ia menghela napas panjang lega. Kepala suku belum keluar, kata Yi Qianmeng sambil tersenyum kecut. Orang-orang di aula kelahiran kembali belum bisa bereaksi. Bahkan, jika nanti ada perhitungan, identitas Yi Qianmeng pasti akan terbongkar. Aula kelahiran kembali memikirkannya berulang kali, melakukan berbagai upaya dan pengaturan, tetapi akhirnya jatuh ke dalam perangkap. Sebagai dalang, Yi Qianmeng jelas tidak bebas darinya. Namun saat ini, orang-orang di aula kelahiran kembali sedang memikirkan cara untuk melarikan diri dari panggung Raja Jahat dan tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali. Penatua Yi, Anda sangat baik, kata Sang Zuo dengan nada dingin. Tuan Su, kalau kau membiarkan salah satu dari mereka lolos, kau akan menyakitiku. Yi Qianmeng mengabaikannya. Karena mereka sudah berselisih, sebaiknya ia bersikap lebih drastis. Lagi pula, jangan coba-coba merekrut mereka. Mustahil. Kalau mereka mau bergabung denganmu, mereka pasti hanya berpura-pura. Apa, kamu masih mau kembali? Tanya Su Tang. Tentu saja aku harus kembali, kata Yi Qianmeng.
Kau tidak bisa kembali. Su Tang menggelengkan kepalanya. Mengapa? Yi Qianmeng tampak terkejut. Karena aku tahu siapa kepala aula kelahiran kembali, dan aku juga tahu kekuatan macam apa yang dimilikinya. Dia akan menyaksikan semua yang terjadi di sini dengan mata kepalanya sendiri. Su Tang mendesah pelan, sayang sekali. Aku sudah bersusah payah hanya untuk memancingnya keluar. Siapa sangka, dia akan sangat berhati-hati. Bai Xingjian tertegun sejenak, lalu ia mulai mengerti. Pantas saja Su Tang hanya meminta mereka untuk bertahan. Ternyata ketua aula kelahiran kembali sudah keluar dari pengasingannya. Hahaha, nak, kau sombong sekali. Utusan kiri atas mencibir, kalau saja Tuan ada di panggung dewa jahat, semua yang ada di sini akan lenyap begitu saja. Dengan tingkat kultivasimu, beraninya kau begitu lancang. Bodoh, kalau kita di luar, aku mungkin tak sebaik dia, tapi di sini, meskipun dia berada di puncak Sage Agung, dia harus menjaga sikapnya. Su Tang berkata dengan acuh tak acuh, tidakkah kau mengerti kenapa aku mencoba segala cara untuk memikatmu ke sini? Karena begitu kau sampai di panggung dewa jahat, kau tak bisa bertarung, dan kau juga tak bisa pergi. Hahaha, utusan kiri itu tak kuasa menahan tawa lagi, seakan-akan ia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Haha, si Kong Xingye juga tertawa, dan pria parubaya itu juga tertawa ke arah langit. Para praktisi di aula kelahiran kembali juga tertawa terbahak-bahak, dan mereka tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh ke belakang. Mungkin mereka benar-benar merasa Su Tang konyol, atau, karena terlalu takut, mereka secara tidak sadar berharap aula utama adalah dewa yang maha kuasa. Seorang kultivator kecil yang berani menantang dewa tersebut tentu saja akan diejek. Dia juga tidak datang pada tanggal 3 Maret. Su Tang tersenyum sinis. Pantas saja dia dikagumi kepala sekolah dan berhasil mendapatkan kepercayaanku. Dia memang sangat berhati-hati dalam berurusan dengan orang lain. Dia pergi ke kota Xiang untuk menunggu kabar, kata Yi Qianmeng dengan heran, aku baru tahu siapa dia beberapa hari yang lalu. Apa kau sudah lama mengetahuinya? Seorang teman pernah memberiku peringatan sebelumnya, tapi sayangnya, aku agak terlambat menyadarinya, kata Su Tang. Su Tang, apakah kau mengenali aula utama aula kelahiran kembali? Si Kong Chuo tak dapat menahan diri. Tentu saja aku mengenali mereka. Mata Su Tang tertuju pada monster pohon karena kekuatan itu. Apa yang kau bicarakan? Si Kong Chuo menatap monster pohon itu, tetapi dia masih tidak mengerti. Ekspresi utusan kiri sedikit berubah, sementara si Kong Xingye tampak berpikir. Seseorang hanya bisa memiliki satu takdir, dan nasib dunia ini hanya bisa memiliki satu tuan. Su Tang berkata perlahan lagi pula, dia sudah lama jatuh ke dalam kegelapan, membuat hidupnya begitu kotor. Dia dan aku adalah musuh bebuyutan. Pada saat ini, ikat kepala di dahi belalang perak mutan yang tergantung terbuka, dan makhluk kecil itu terbang keluar dan mendarat di bahu Su Tang, menatap kerumunan di bawah dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat monster pohon, matanya melebar dan cambuk di tangannya terkepal erat. Si kecil sangat marah, sangat marah. Hah! Si Kong Chuo dan yang lainnya memiliki penglihatan yang baik dan tak dapat menahan rasa terkejut ketika melihat penampilan si kecil dengan jelas. Roh takdir, wajah utusan di sebelah kiri tiba-tiba berubah, dan dia menunjuk Su Tang dengan jari gemetar, kau penguasa takdir. Si Kong Xingye terkejut. Ia tak pernah menyangka tebakan absurd yang baru saja ia buat ternyata benar. Pria parubaya itu juga tercengang, dan kapak besar di tangannya bergetar. Mereka semua adalah inti dari aula kelahiran kembali, dan tentu saja mereka mengerti apa yang dimaksud sang penguasa kehidupan. Beberapa hari yang lalu, aku membasmi Nan He Huaen dan Wu Guang Shengzuo, tetapi perselisihanku dengan mereka hanyalah masalah kepentingan. Jika mereka tidak terlalu agresif, atau jika mereka mengubah pendirian mereka tepat waktu, aku tidak akan membasmi mereka semua. Namun, kalian berbeda. Bahkan jika kalian melarikan diri ke Cakrawala, aku akan menemukan kalian satu persatu. Su Tang berkata-kata demi kata, aku telah memperoleh kekuatan ini, dan aku harus memenuhi kewajibanku. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian membuat hidup kalian begitu kotor dan busuk. Matilah. Su Tang tiba-tiba meraung dan mengangkat tangannya untuk maju. Peti mati terbang yang mengelilingi mereka mulai bergerak bersamaan dan melesat ke arah ini. Sebelum utusan kiri atas sempat bereaksi, peti mati terbang itu telah menabrak monster pohon satu demi satu. Boom, 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 suara-suara memekakkan telinga meledak satu demi satu. Sebenarnya, Su Tang tidak sedang membual. Peti mati terbang itu berisi pikiran ilahi yang sangat kuat, terutama setelah mendapatkan tuannya, rasanya tidak berbeda dengan alam suci yang sebenarnya. 108 peti mati terbang diaktifkan secara bersamaan, yang setara dengan 108 alam suci yang beraksi secara bersamaan. Bahkan jika kepala aula kelahiran kembali datang sendiri, Su Tang masih bisa bertarung. 7 monster pohon memang mampu menangkis serangan para ibel besar,
tetapi jumlah peti mati terbang terlalu banyak. Gelombang pertama peti mati terbang menghantam mereka, menjatuhkan beberapa monster pohon ke tanah dan memantulkannya ke udara. Sebelum monster pohon sempat berdiri, gelombang peti mati terbang lainnya menghantam mereka, bagaikan palu godam, dan menjatuhkan mereka lagi. Puncak-puncak platform Dewa Jahat awalnya sangat keras, tetapi kemudian retak dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, begitu retakan muncul, retakan tersebut sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka, seolah-olah hidup. Para monster pohon tak sanggup lagi menahannya. Ranting dan daun mereka hancur berkeping-keping, dan pepohonan berubah menjadi serpihan kayu yang tak terhitung jumlahnya, yang berterbangan ke udara. Para praktisi di aula kelahiran kembali awalnya tidak bereaksi. Ketika akhirnya mereka bereaksi, mereka melihat peti mati terbang datang seperti tsunami, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mereka hanya tahu bahwa jika peti mati terbang itu mengenai mereka, mereka akan hancur berkeping-keping. Dalam waktu kurang dari sesaat, ketujuh setan pohon itu telah berubah menjadi puing-puing di tanah, dan nyawa mereka pun meninggalkan mereka. Su Tang menghela napas panjang. Emosinya bisa memengaruhi Xiao Bitian, dan emosi Xiao Bitian juga bisa memengaruhinya. Su Tang merasakan kemarahan si kecil dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ia bahkan hampir mengaktifkan monumen Raja Jahat. Prasasti Dewa Jahat adalah senjata pembasmi paling mengerikan di panggung Dewa Jahat. Hua Xijue dan Si Kong Chuo terluka parah oleh pikiran ilahi kuno yang dilepaskan oleh prasasti Dewa Jahat. Namun, memikirkan aula utama yang mungkin menjadi saksi semua ini, dia hampir tidak dapat mengendalikan dorongan hatinya. Dia harus menyimpan kartu trufnya. Jika dia di luar, dia benar-benar tidak yakin untuk berurusan dengan aula utama. Satu-satunya cara adalah memimpin aula utama ke panggung Raja Jahat. Saat ini, Su Tang banyak berpikir. Ia yakin bisa meraih kemenangan besar hanya dengan kekuatan baju zirah ajaibnya, tetapi itu mungkin membuat markas semakin curiga, jadi lebih baik sedikit mengungkapnya. Wajah utusan kiri memucat. 7 ibel pohon adalah pendukung terbesarnya. Ia berpikir bahwa dengan kekuatan ibel pohon, meskipun ia tidak menang, ia masih bisa memastikan mereka mundur dengan aman. Namun, ia tidak menyangka kekuatan panggung Dewa Jahat akan sekuat itu. Ekspresi Si Kong Xingye dan pria parubaya itu tampak semakin buruk. Setan pohon sekuat itu berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu kurang dari sekejap. Apa gunanya melawan? Para praktisi di aula kelahiran kembali di belakang mereka bahkan lebih panik. Beberapa dari mereka memandang Yi Qianmeng, yang bersembunyi di sudut menonton pertunjukan. Sebuah pikiran yang tidak realistis tiba-tiba terlintas di benak mereka betapa hebatnya jika merekalah yang mengkhianati aula kelahiran kembali. Dengan sedikit keahlian remeh ini saja, kau pikir kau bisa bersaing dengan tuanku. Wah, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Utusan kiri itu berkata perlahan, tetapi suaranya sedikit bergetar. Tentu saja aku berhak merasa tinggi, kata Su Tang dengan tenang. Meskipun kemajuannya saat ini lebih tinggi daripada kemajuanku, dia hanyalah seekor katak di dalam sumur. Yang bisa dilihatnya hanyalah permukaan tempat kecil ini. Wilayah kecil, dunia ini hanyalah wilayah kecil bagimu. Utusan kiri itu tertawa lagi. Benar, Su Tang tersenyum. Tiba-tiba ia memikirkan sebuah kemungkinan. Jika tebakannya benar, ia akan mendapatkan jawaban mengapa tempat ini disebut domain asli dan apa yang diwakili oleh benih-benih roh tingkat domain tersebut. Sungguh tak tahu malu. Utusan kiri utama menarik napas, lalu menatap Si Kong Xingye dan pria parubaya itu. Mereka semua melihat apa yang dipikirkan satu sama lain. Mereka tak bisa bertarung. Su Tang terlalu kuat. Spesies pohon yang dicerahkan secara pribadi oleh penguasa aula utama dapat berubah menjadi monster pohon dewa yang mengerikan di bawah stimulasi teknik spiritual. Setiap monster pohon dewa memiliki kultivasi tingkat suci. Hanya saja, utusan kiri utama tidak cukup kuat untuk membuat monster pohon dewa berevolusi sepenuhnya, sehingga performa mereka sedikit lebih buruk. Namun, apapun yang terjadi, monster pohon dewa itu mengandung kekuatan pencerahan dari penguasa aula utama, tetapi semuanya dihancurkan oleh Su Tang dalam sekejap. Mereka tidak punya cara untuk bersaing, dan satu-satunya pilihan sekarang adalah mundur. Detik berikutnya, mereka bertiga mulai bergerak bersamaan, melesat ke arah yang berbeda. Mereka tak punya waktu untuk berdiskusi dan hanya bisa mengikuti naluri mereka. Soal lolos atau tidak, semuanya bergantung pada keberuntungan mereka. Mau kemana kau? Teriak Ning Zanqi dengan marah, mengangkat tangannya, dan memanggil pedang pelangi hitam. Cahaya pedang itu langsung menyapu area puluhan meter dan mengenai punggung pria parubaya itu. Kecepatan pria parubaya itu seharusnya menjadi kelemahannya, karena ia melarikan diri paling lambat. Merasakan cahaya pedang mendekat, ia terpaksa berbalik dan mengayunkan kapak raksasanya untuk menghadapi cahaya pedang itu. Boom! Di tengah pusaran cahaya keemasan,
pedang pelangi hitam Ning Zanqi terhempas, dan pria parubaya itu pun terpental mundur. Ketika ia berbalik lagi, tiba-tiba ia melihat sebuah tangan besar muncul di depannya. "Keluar dari sini!" teriak lelaki parubaya itu dengan marah, lalu mengayunkan kapaknya lagi, menebas tangan besar yang datang ke arahnya. Boom! Energi yang dilepaskan oleh kapak raksasa pria parubaya itu terperangkap di tangan besarnya. Namun, tangan langit Hua Shijue adalah teknik spiritual yang menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Teknik itu dengan mudah melarutkan energi dan kemudian menamparkan tubuh pria parubaya itu lagi. Si Kong Chuo terbang pada saat yang sama dan menebas bagian belakang leher pria parubaya itu dengan telapak tangan, sementara Huo Mingxi dan Bai Xingjian juga menembak dari kedua sisi, menjebak pria parubaya itu di antaranya. 5 ibel besar itu serentak mengincar lelaki parubaya itu, bukan karena mereka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, melainkan karena kecepatan Sang Zuoshi dan Si Kong Xingye sangat tinggi, dan mereka mungkin takkan mampu mengejar. Jadi, lebih baik serahkan saja pada Su Tang. Aku baru saja bilang kalau aku sudah mencoba segala cara untuk memancingmu ke panggung penguasa jahat hanya untuk menutup pintu dan menghajar guk-guk itu. Apa kau masih mau kabur? Su Tang mendesah pelan. Faktanya, setiap kali Su Tang naik level, ia mendapati bahwa daya mematikannya terhadap praktisi dengan level yang sama tampaknya melemah. Ketika ia menjadi Grandmaster, ia bisa membasmi sekelompok Grandmaster semudah memotong melon dan sayuran. Namun, ketika ia naik ke leluhur agung, ia mendapati bahwa hal itu tidak lagi semudah itu. Kini setelah ia menembus alam Sein, situasinya menjadi semakin sulit. Su Tang tidak mundur, karena para praktisi yang mencapai alam suci semuanya adalah elit yang telah berkali-kali melewati ujian survival of the fittest. Mereka memiliki begitu banyak pengalaman dan keterampilan untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan. Detik berikutnya, Su Tang mengulurkan tangannya, dan pria parubaya itu langsung menerima pukulan Si Kong Chuo, menggunakan kekuatannya untuk terbang ke awan, lalu terbang ke atas. Namun, tepat saat ia terbang keluar dari awan, 2 peti mati terbang menyambarnya tanpa suara dari kedua sisi bagaikan kilat, menjebaknya di tengah. Boom! Pria parubaya itu terkejut dan tertimpa peti mati yang beterbangan, berubah menjadi roti lapis. Setelah tabrakan, peti mati terbang itu berguling ke samping dan terlempar keluar, dan pria parubaya itu memuntahkan seteguk darah. Kemudian, tombak Bai Xingjian melesat turun dari bawah dan menusuk punggungnya. Pria parubaya itu tiba-tiba berbalik, mengangkat kapak raksasanya, dan bersiap menghadapi tombak malam dingin cahaya bintang milik Bai Xingjian, tetapi pada saat ini, peti mati terbang lain keluar dari awan dan menghantam bagian belakang kepalanya. Boom! Pria parubaya itu kembali terpukul hebat, dan cahaya keemasan kesadaran ilahi pelindungnya meredup. Ia membuka mulut dan memuntahkan darah lagi, tubuhnya terhuyung ke depan. Tombak malam dingin cahaya bintang Bai Xingjian tiba-tiba melesat dan menusuk rongga matanya, dan ujung tombak itu keluar dari belakang kepalanya. Di sisi lain, Si Kong Xingye melancarkan teknik serangan bertumpuk secara ekstrim, dan sosoknya meninggalkan jejak bayangan di udara saat ia terbang menuju kejauhan. Bas bas bas. Puluhan peti mati terbang mengikuti di belakang Si Kong Xingye, mengejarnya tanpa henti. Meskipun kecepatan Si Kong Xingye sangat tinggi, ia masih jauh di belakang peti mati terbang itu. Jarak di antara mereka semakin mengecil. Si Kong Xingye terkejut ketika melihat peti mati terbang mendekat. Ia tiba-tiba mengubah arah dan mencoba melepaskan diri, tetapi peti mati terbang itu sangat fleksibel dan membentuk lintasan lengkung yang rapi, terus mendekatinya. Si Kong Xingye meraung panjang dan berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat lajunya. Kemudian, sebuah puncak yang menggantung tiba-tiba muncul dari lautan awan, menghalangi jalan Si Kong Xingye. Si Kong Xingye segera melepaskan teknik serangan bertumpuk dan tubuhnya tiba-tiba berbalik ke langit. Sebenarnya, teknik serangan bertumpuk Si Kong Xingye bahkan lebih fleksibel daripada sayap sihir Su Tang. Teknik itu bisa berubah arah sesuka hati, dan tidak hanya sekali. Semakin tinggi level teknik serangan bertumpuk yang dipraktikkan, semakin sering ia bisa berubah arah. Si Kong Xingye baru saja mengubah arahnya ketika ia melihat sebuah puncak gunung yang menggantung datang dari depan. Yang lebih aneh lagi, puncak-puncak gunung yang menggantung di segala sudut di depannya perlahan-lahan berubah arah, seolah-olah menghalangi semua jalannya. Meskipun ia tidak mengerti mengapa Xuan Feng, yang telah terbang di lintasan tetap selama bertahun-tahun, akan berubah posisi, Si Kong Xingye tidak takut. Teknik serangan susunnya, yang telah ia kembangkan hingga hampir sempurna, cocok untuk penghindaran dan manuver skala kecil semacam ini. Dengan setiap gerakannya, Si Kong Xingye dapat dengan mudah menghindari rintangan puncak yang menggantung. Ia bagaikan pilot akrobat yang sedang bersemangat, tubuhnya bergerak ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, dan seolah tak ada yang dapat memengaruhinya. Segera setelah itu, Si Kong Xingye melewati celah di antara dua puncak yang menjorok. Celah itu lebarnya kurang dari 2 meter. Jika ia sedikit lebih lambat,
ia pasti akan terhalang oleh puncak-puncak yang menjorok. Seolah-olah ia bersukacita atas batas kemampuannya, atau ingin meredakan kecemasan batinnya, si Kong Xingye melolong panjang. Namun, auman panjang si Kong Xingye tiba-tiba terhenti karena sebuah pedang raksasa yang berdiri tegak dan tinggi muncul di depannya. Sesaat yang lalu, tidak ada apa-apa di hadapan si Kong Xingye. Sesaat kemudian, pedang raksasa seperti itu muncul lebih dari 10 meter di hadapannya. Teknik serangan tumpang tindih si Kong Xingye telah sepenuhnya digunakan, jadi ia tak punya pilihan selain menghantamnya langsung. Satu-satunya reaksi yang bisa ia lakukan hanyalah menutup mata. Boom! Si Kong Xingye menghantam ujung pedang. Meskipun kesadaran ilahi pelindung yang kuat menyelamatkannya dari konsekuensi mengerikan kepala berdarah, dampaknya terlalu parah. Itu membuatnya melihat bintang-bintang dan otaknya menjadi kosong. Untuk sesaat, si Kong Xingye menempel pada pedangnya bagaikan lukisan, tak bergerak. Kemudian, si Kong Xingye meluncur turun lagi, menempel di ujung pedang. Jika ia meluncur ke bawah, itu akan menjadi animasi. Namun, bagaimanapun juga, si Kong Xingye adalah seorang kultivator alam suci yang hebat. Ia hanya meluncur turun beberapa kaki sebelum sadar kembali. Ia secara naluriah menggunakan kemampuan spiritualnya dan mencoba mundur. Pada saat ini, rombongan peti mati terbang telah menyusul, dan salah satu peti mati terbang itu menghantam tepat ke belakang kepala si Kong Xingye. Begitu kepala si Kong Xingye meninggalkan ujung pedang, ia merasakan kekuatan dahsyat menghantam bagian belakang kepalanya. Dahinya tiba-tiba terdorong ke depan dan kembali menghantam ujung pedang. Boom! 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 Peti mati terbang itu berjadewa satu demi satu. Pedang ajaib Sutang berubah menjadi besi felt, peti mati terbang menjadi palu besi, dan si Kong Xingye berubah menjadi besi cair yang menyedihkan. Dalam sekejap mata, si Kong Xingye menerima puluhan pukulan. Kepalanya cacat, berdarah dari ketujuh lubangnya, tulang belakang dan tulang rusuknya patah berkeping-keping, bahunya terpelintir, dan lengan serta kakinya tak bisa lagi bergerak. Pedang raksasa yang berdiri tegak dan lurus menghilang, peti mati terbang berhenti menyerang, dan tubuh si Kong Xingye jatuh lurus ke bawah seperti batu kecil. Peti mati terbang-terbang dan menangkap si Kong Xingye, lalu terbang mundur. Batuk, batuk, batuk. Si Kong Xingye batuk beberapa kali dengan susah payah, dan setiap batuk mengeluarkan seteguk darah. Ia nyaris tak membuka matanya yang linglung, dan tiba-tiba melihat sepasang sepatu bot kecil wanita muncul di depan wajahnya. Pada saat ini, Sutang membentangkan sayap ibelnya dan mengejar ke arah pelarian utusan kiri atas. Di panggung Dewa Jahat, tak seorang pun bisa lolos dari kejarannya, kecuali pihak lain mencapai alam Dewa Bintang. Dalam hal ini, bahkan panggung Dewa Jahat itu sendiri akan berada dalam bahaya. Tentu saja, ia tidak bisa mengandalkan panggung Dewa Jahat untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Setelah lebih dari 100 napas, Sutang telah menyusul utusan kiri atas, dan belalang perak yang bermutasi juga keluar dari samping, menghalangi jalan utusan kiri atas. Di antara tiga kultivator suci agung di aula kelahiran kembali, utusan kiri adalah orang yang paling memahami kekuatan Sutang. Ia tahu apa yang dimaksud Dewa Kehidupan, dan ia sama sekali tidak berani menghadapi Sutang, juga tidak berani menyerang belalang perak mutan di depannya, karena si kecil sedang duduk di gagang singgasana suci. Utusan kiri atas tiba-tiba menggigit ujung jarinya, lalu menggambar garis di udara. Di tempat darah mengalir, tunas rumput raksasa yang aneh menjulur, lalu sosok utusan kiri atas menghilang tanpa jejak. Hah! Sutang tertegun. Fluktuasi kekuatan spiritual utusan kiri telah lenyap sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah ada. Si kecil berteriak lalu mengayunkan cambuknya, yang berguling diagonal bagaikan ular. Pada saat yang sama, Sutang melihat bayangan samar terbang menuju kejauhan, dan cambuk itu mengejarnya dan mengenai bayangan itu di punggung. Sutang tiba-tiba menyadari bahwa penglihatan si kecil yang dilihatnya tidak ada gunanya di depan si kecil, karena si kecil tidak merasakan fluktuasi, tetapi napas kehidupan. Tak lama kemudian, sosok utusan kiri atas berguling dari udara. Cambuk kecil itu meninggalkan bekas darah di punggungnya yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat, dan darah itu langsung mewarnai pakaiannya menjadi merah. Setelah utusan kiri atas menggunakan teknik spiritual untuk menyembunyikan kekuatan spiritualnya, pikirannya terlalu terfokus, sehingga ia menjadi sangat rentan dalam reaksi dan pertahanan. Kebencian muncul di mata si kecil, lalu ia mengayunkan cambuknya lagi. Utusan kiri atas berteriak keras, mengulurkan tangannya, dan menunjuk ke udara. Tunas rumput berbentuk kerang tumbuh dari udara, menggigit utusan kiri atas di tengahnya. Kedua daun rumput itu menutup, membungkus utusan kiri atas dengan erat di dalamnya, lalu tunas rumput itu menyusut dan menghilang di udara tipis. Oh, si kecil membelalakkan matanya karena terkejut. Kali ini, utusan kiri benar-benar pergi. Sutang berdiri diam, matanya perlahan terpejam, dan dia menggunakan pikirannya untuk dengan hati-hati merasakan setiap gelombang gerakan di sekelilingnya. Namun,
Utusan kiri itu benar-benar menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Su Tang mengerutkan kening, dan tiba-tiba, sebuah gambaran besar muncul di benaknya. Awalnya ia bisa dengan jelas mengenali posisi puncak-puncak di sekitarnya, tetapi itu hanyalah perasaan. Kini perasaan itu telah berubah menjadi sebuah gambaran. Pikirannya tampaknya menjadi luar biasa besar, mampu meliputi seluruh platform penguasa jahat, dengan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus bergetar dan mengambang. Pemandangan yang dapat dilihat Su Tang bukanlah gunung dan sungai, tetapi fluktuasi energi yang paling mendasar dan primitif. Dia tidak tahu mengapa perubahan ini terjadi. Apakah karena latihan seni kehidupan abadi yang telah dia lakukan? Atau karena kesadaran ilahinya telah mencapai tingkat kekuatan tertentu, yang memungkinkannya memahami aturan pengoperasian platform dewa jahat? Su Tang tetap tenang dan mengatur napasnya dalam diam. Lagi pula, Little Bit dan belalang perak mutan ada di dekatnya, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Ketika seluruh Xie Juntai menjadi gelombang yang bergetar, Su Tang melihat banyak hal yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Riak-riak yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan aturannya sendiri, terus mengalir, tanpa henti. Dari sisi manapun Anda melihatnya, ia tampak seperti ikan yin yang raksasa. Puluhan mil di belakang, getaran riak-riak itu terpengaruh. Su Tang terus mengamati dengan penuh konsentrasi, dan kemudian sosok-sosok manusia muncul di benaknya, berjalan mondar-mandir di tengah pusaran. Mereka juga memancarkan riak-riak, tetapi dibandingkan dengan seluruh platform penguasa jahat, mereka tampak sangat kecil. Seharusnya si Kong Chuo dan yang lainnya. Su Tang mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Tiba-tiba, riak-riak di kejauhan terdistorsi. Sebuah kekuatan yang tak dapat dijelaskan memengaruhi fluktuasi kekuatan spiritual Xie Juntai. Sesaat kemudian, sesosok muncul dari udara tipis dan perlahan mendarat di puncak yang menggantung. Su Tang mencibir, dan segera bergerak mendekati sosok itu. Utusan kiri atas duduk gemetar di atas batu, berusaha mengatur napasnya. Wajahnya pucat pasi, dan butiran keringat membasahi dahinya. Ia berhasil melarikan diri dengan cara itu, tetapi ia juga telah menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya dan bahkan tidak dapat melepaskan domainnya. Ia harus beristirahat sejenak, jika tidak, ia tidak akan mampu menahan tekanan dari panggung dewa jahat. Untungnya, tempat ini jauh dari medan perang. Dia melarikan diri lebih dari 100 mil jauhnya. Pada jarak ini, pihak lain tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan spiritualnya dan tidak dapat menemukannya. Su Tang hehe, utusan kiri itu tertawa getir. Kali ini aula kelahiran kembali mengalami kemunduran besar. Bagaimana dia akan menjelaskannya setelah kembali? Bahwa Yi Qianmeng harus dipotong-potong, Del. Rencana untuk menyerang Xie Juntai memang diusulkan oleh Yi Qianmeng, tetapi ada orang lain yang sangat mendukungnya saat itu, yang menarik perhatiannya. Tanpa perintah orang itu, mustahil bagi seorang tetua barisan biasa untuk membuat keributan sebesar itu. Memikirkan hal ini, Sang Zuoshi berkeringat dingin. Apakah pria itu juga mata-mata? Kalau tidak, mengapa dia membantu Yi Qianmeng seperti ini? Tidak, dia harus segera kembali ke aula utama. Dengan status orang itu dan bahkan kepercayaan yang telah diperolehnya, jika dia punya rencana, aula utama akan berada dalam bahaya. Utusan kiri itu tiba-tiba berdiri, dan pada saat itu, wajahnya tiba-tiba menegang. Kemudian ia perlahan berbalik dan melihat garis perak melesat dari kejauhan. Bagaimana, mungkin, ada keputusasaan di mata Sang Zuoshi. Bas, belalang perak bermutasi itu menukik dan tiba-tiba melayang di udara. Turbulensi yang disebabkan oleh getaran elitranya langsung menghancurkan awan-awan di sekitarnya. Su Tang perlahan berdiri dari singgasana dan menatap dingin utusan kiri atas di hadapannya. Wajah utusan kiri atas pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Utusan kiri tidak mengkhawatirkan hidupnya sendiri. Jika bukan karena aula utama, ia tidak akan hidup hari ini. Ketika ia memasuki aula kelahiran kembali, ia sudah siap mengorbankan dirinya. Itu bukan pengorbanan besar. Ia hanya ingin membalas budi aula utama atas dukungannya. Ia mengkhawatirkan orang itu. Ia telah menanggung banyak penderitaan dan punya rencana serius. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa curiga pada orang itu. Sayangnya, ia tak lagi punya kesempatan untuk kembali dan mengingatkan markas. Di dalam Gunung Merak, Fang Yize berdiri dengan hormat di aula, diam dan tak bergerak. Seorang lelaki tua kurus duduk di kursi utama, menatap Fang Yize dengan dingin. Setelah beberapa saat, lelaki tua yang keriput itu perlahan berkata, "Ketua Perkumpulan Fang, saya datang ke sini untuk menanyakan beberapa pertanyaan atas nama Ketua Sekte. Saya harap Anda dapat menjawab dengan jujur. Tidak apa-apa berbohong kepada saya, tetapi jika Anda sengaja berbohong kepada Ketua Sekte, maka tidak ada yang bisa melindungi Anda." "Penatua Wu, silakan bertanya," kata Fang Yize lembut, "aku akan memberitahumu semua yang kutahu." "Apa hubunganmu dengan Tang Ren?" tanya lelaki tua kurus itu.
Teman, Fang Yis menjawab cepat. Hanya teman. Hanya teman. Fang Yis tersenyum. Brengsek, geram lelaki tua renta itu. Fang Yize, masih berani berdalih. Aku sudah tahu Tang Ren itu cuma nama samaran. Nama aslinya Su Tang. Dia pemimpin puncak Qianqi. Dia sudah berkali-kali membantai rekan-rekan praktisi sekte Gu Ibelku. Kemudian, dengan bantuanmu, dia menyusup ke paviliun pedang tersembunyi. Dia berulang kali menggunakan nama Tang Ren dari sekte Gu Ibel untuk maju, menyebabkan banyak masalah bagi sekte Gu Ibelku. Itu benar, kata Fang Yize. Kamu masih berani mengatakan bahwa Tang Ren adalah temanmu. Dia temanku. Fang Yis mengangguk. Kau, lelaki tua kurus itu menggebrak meja, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan dingin, jadi, kau mengaku bersalah. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Tanya Fang Yize heran. Dia temanku. Dia datang kepadaku dan meminta bantuanku. Aku tidak bisa menolak. Beraninya kau. Pria tua yang keriput itu begitu marah hingga rambut dan janggutnya berkibar. Fang Yize, beraninya kau mengkhianati sekte kami. Penatua Wu, Anda salah bicara. Saya hanya membantu seorang teman. Ini tidak ada hubungannya dengan pengkhianatan, kan? Fang Yize berkata dengan tenang, jika Penatua Wu datang ke sini setahun yang lalu, saya pasti akan terdiam dan hanya bisa menunggu keputusan Anda. Tapi Anda baru datang sekarang, tidakkah Anda pikir ini agak terlambat? Lagi pula, dengan keluasan pikiran dan ambisi ketua sekte, saya khawatir beliau tidak akan mengizinkan Anda datang untuk bertanya. Apa Anda tidak salah paham dengan apa yang beliau katakan? Hehehe, saya sarankan Anda pergi dan meminta klarifikasi sebelum kembali. Sikap Fang Yize berubah dari hormat menjadi arogan. Pria tua kurus itu terkejut, tetapi ekspresinya menjadi tenang. Ia mengerutkan kening Tuan Fang, apa maksudmu? Ia tidak terus memendam amarahnya karena kata-kata Fang Yize telah menyentuh titik lemahnya. Pemimpin sekte hanya memintanya untuk datang dan meminta penjelasan. Ia jelas tidak menganggap Fang Yize sebagai pemberontak. Ia baru saja marah, hanya untuk menggunakan statusnya untuk mengintimidasi Fang Yize dan meletakkan dasar bagi langkah selanjutnya. Namun sekarang Fang Yize tidak mempercayainya, jadi dia hanya bisa melunakkan sikapnya. Aku baru saja bilang, sudah terlambat. Setahun yang lalu, aku tidak punya cara untuk membuktikan apakah aku benar atau salah, dan aku hanya bisa membiarkan orang lain memanipulasiku. Sekarang, kurasa siapapun yang tidak buta bisa melihatnya dengan jelas, kan? Kata Fang Yize ringan. Apa yang ingin kau buktikan? Tanya lelaki tua kurus itu. Ini membuktikan kemampuanku menilai orang, kata Fang Yize. Tetua Wu, sejujurnya, visimu terlalu picik. Kau hanya melihat konflik masa lalu, tetapi kau tidak bisa melihat masa depan sekte Gu Ibel kita. Su Tang telah mencapai alam suci, mendapatkan pengakuan dari altar Dewa Ibel, dan menculik panggung Dewa Jahat. Kekuatannya sudah terbentuk. Haruskah kita berteman dengannya atau bermusuhan? Apakah masih ada pilihan dalam hal seperti ini? Itu cuma candaan. Su Tang dan sekte Gu Ibelku saling membenci, bagaimana mungkin kami bisa berteman? Cibir lelaki tua kurus itu. Penatua Wu, kau hanya tahu satu sisi cerita. Fang Yize berkata, ketua sekte jauh lebih berwawasan daripada yang kau kira. Kali ini, aku memintanya untuk membantuku mengungkap konspirasi Su Tang terhadap aula kelahiran kembali. Hehehe, jika ketua sekte tidak setuju, bagaimana mungkin dia mau bekerja sama denganku? Maksud Fang Yize sangat jelas. Pemimpin sekte mengangguk, tetapi dia tidak mengatakannya secara eksplisit. Apa hakmu untuk ikut campur? Chen Yan, yang berdiri di sisi lain, menatap Fang Yize dengan sedikit ketakutan di matanya. Ketika Su Tang dan Fang Yize mencapai kesepakatan dan hendak kembali mencari Yi Qianmeng, Fang Yize diam-diam menghubungi orang itu. Mengetahui hal ini, ia terkejut, karena jika orang yang ditemukan Fang Yize tidak benar, niscaya ia akan mengkhianati teman Su Tang. Atau, jika pemimpin sekte Gu Ibel tahu tentang ini, kemungkinan besar dia akan membocorkan rahasia itu dengan sengaja, sehingga aula kelahiran kembali dapat bersiap terlebih dahulu dan melawan Su Tang hingga seri. Akibatnya, dia dengan marah menemui Fang Yize dan menuduh Fang Yize mengingkari janji dan mengecewakan Su Tang, tetapi Fang Yize tersenyum dan membantahnya satu persatu. Pertama-tama, pemimpin sekte Gu Ibel tidak akan dengan sengaja mengkhianati teman Su Tang, karena Su Tang bisa saja membalas dengan cara yang sama, yang tidak akan menguntungkan siapapun. Orang itu telah bersembunyi di aula kelahiran kembali selama bertahun-tahun, dan urutannya termasuk di antara 5 besar di aula kelahiran kembali. Dia juga merupakan kartu truf utama sang pemimpin, dan mustahil baginya untuk bertarung melawan Su Tang. Kedua, Fang Yize punya mata-mata lain. Jika dia menyadari ada yang tidak beres, dia bisa langsung mendapatkan beritanya. Untuk memudahkan komunikasi, Su Tang secara khusus mengirim mobil awan keluarga Yuan. Dia bisa langsung mengirim surat ke puncak Qianqi dan membiarkan orang-orang Su Tang merespons tepat waktu.
Akhirnya, Fang Yize juga mengungkapkan ambisinya. Ini adalah ujian bagi pemimpin sekte. Jika pilihan pemimpin sekte terlalu dangkal, Fang Yize yakin ia dapat menggantikannya dalam waktu 5 tahun. Jika pemimpin sekte bekerja sama, ia akan mengubah sikapnya. Chen Yan selalu mendampingi Fang Yize. Ia menyaksikan Fang Yize tumbuh dari kepala cabang kecil hingga menjadi seperti sekarang, dan ia juga menyaksikan Fang Yize mengembangkan dan memperluas markas ketujuh yang selamat dari bencana. Orang ini mungkin teman Su Tang, tetapi dia tidak akan pernah menjadi bawahannya. Menurut pepatah kuno, orang ini terlahir dengan sifat pemberontak. Lelaki tua kurus itu terdiam sejenak, lalu berkata perlahan, "Bagaimana kau mengenalinya?" "Aku punya caraku sendiri," jawab Fang Yize. Melihat Fang Yize menghindari pertanyaan itu, lelaki tua kurus itu mengerutkan kening, lalu mendesah pelan. Kekuatan Fang Yize tidak hanya meningkat pesat, tetapi ia juga merekrut banyak praktisi dan mengumpulkan banyak ramuan dari suatu tempat. Ia menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan. Memanggilnya sebagai tetua hanyalah sebuah kesopanan. Jika ia terlalu serius, ia mungkin akan mendapat masalah. Yang lebih penting, Fang Yize tampaknya sudah lama mengetahui pikiran pemimpin sekte tersebut. Tidak mungkin lagi baginya untuk memaksa Fang Yize menyerah di bawah panji pemimpin sekte. "Master sekte punya beberapa pertanyaan lagi untukmu," kata lelaki tua renta itu. "Su Tang dan kami punya dendam yang mendalam. Bagaimana kau tahu dia tidak akan melawan kami?" "Hanya sedikit orang di dunia ini yang lebih memahami Su Tang daripada aku," Fang Yize berkata perlahan. "Terakhir kali, aku mendengar Su Tang menyebutkan bahwa ada seorang tetua di paviliun Changjian sekte kita yang pergi ke kota Bowang dan membangun kembali Jiu Yue di sana. Hehehe, kota Bowang memang berada tepat di bawah pengawasan Su Tang, tetapi Su Tang tidak hanya tidak pernah peduli padanya, tetapi juga beberapa kali pergi untuk berbicara dengannya." "Kota Bowang, benarkah?" Lelaki tua kurus itu tertegun. "Tentu saja benar." Fang Yize berhenti sejenak dan berkata, "Penatua Wu, Anda tidak ingin pergi ke kota Bowang untuk berkunjung, kan? Kalau begitu, Anda salah paham." "Oh, apa maksudmu?" "Mendapatkan kepercayaan Su Tang adalah hal yang sangat menyenangkan." Fang Yize berkata, dia berbeda dari orang-orang dari 3 sekte surgawi utama. 3 sekte surgawi utama memiliki masalah pendirian. Ketika mereka melihat praktisi sekte Guibel kita, mereka selalu bertarung sampai mati. Tapi Su Tang tidak mau mewarisi kebencian. Dia selalu melakukan sesuatu berdasarkan orangnya, terlepas dari latar belakangnya. Jadi, dia membasmi cukup banyak orang dari sekte saya, tetapi dia bisa menjadi teman saya dan kami sering saling mengunjungi. Fang Yize melanjutkan, "Setahu saya, dia punya teman lain yang merupakan keturunan Master Wen Tianxi dari Kuil Zushen. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Jika bukan karena identitas khusus orang itu yang membuat mereka takut muncul di siang bolong, mereka mungkin sudah menikah sejak lama. Ketika Su Tang dalam bahaya, orang itu menyelamatkan nyawanya. Ketika orang itu mengalami kecelakaan, Su Tang juga menyelamatkannya berkali-kali. Logikanya, Su Tang seharusnya juga membenci para praktisi dari 3 gerbang surgawi utama. Namun, Su Tang juga teman dekat Yuan Hailong dari Fengshan, dan bahkan menyerahkan puncak Yanqi miliknya kepada Helan Yuanzheng. Jadi, seharusnya kau mengerti sekarang, kan? Su Tang tidak peduli dengan latar belakang atau kedudukan kita. Dia hanya peduli pada orangnya." Orang tua kurus itu mengelus jenggotnya dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. "Tetua dari paviliun pedang tersembunyi sekte kita berhasil berakar di kota Bowang, dan Su Tang tidak pernah memedulikannya karena dia sudah pernah melihatnya." Fang Yize berkata, "Jika kau ingin pergi ke kota Bowang untuk melakukan sesuatu, kau tidak hanya akan mencelakai dirimu sendiri, tetapi juga melibatkan tetua itu." "Aku cuma bertanya," kata lelaki tua kurus itu. Ketua sekte masih menunggu jawabanku. "Apa yang akan kulakukan di kota Bowang?" "Bagus." Fang Yize berkata, "Penatua Wu, ada hal lain yang ingin kukatakan. Kau harus menyampaikannya kepada ketua sekte." "Kau bilang," kata lelaki tua kurus itu. "Tuan, tolong jangan fokus pada puncak Yanqi," kata Fang Yize, "saya jamin, selama kita tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi puncak Yanqi, Su Tang tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang kita." "Jaminan, bangkit dan runtuhnya sekteku bergantung pada jaminanmu," cibir lelaki tua kurus itu. "Saya sudah bicara dengan Su Tang berkali-kali," kata Fang Yize. Dia bilang setelah masalah aula kelahiran kembali selesai, dia tidak akan berkeliaran bebas lagi. Sebaliknya, dia akan bekerja keras mengelola puncak Yanqi dan teras Siejun miliknya sendiri untuk mempersiapkan serangan klan Ibel. Dia juga bilang karena Yin dan yang telah terpisah selama bertahun-tahun, jalan bintang juga terdampak, tetapi suatu hari nanti akan pulih. Pada saat itu, klan Ibel akan bisa memasuki dunia ini sesuka hati. Tetua Wu, sekte kita juga harus bersiap-siap sebelumnya.
Lelaki tua kurus itu tersenyum. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Fang Yize mendesah. Ia sebenarnya tak ingin mengatakannya, tetapi ia harus mengatakannya kali ini. Inilah kesempatan terbaik bagi sekte kita untuk keluar dari dunia bawah. Apa maksudmu? Lelaki tua kurus itu tercengang. Kita selalu bersembunyi, yang mungkin berhasil untuk sementara waktu, tapi bisakah kita bersembunyi selamanya? Fang Yize berkata, ketika Ibel menyerang, sekte kita bisa bangkit dan berdiri berdampingan dengan sekte lain di dunia. Itulah jalan yang benar. Kepala klan Fang, bagaimana mungkin kau mengerti sifat manusia yang berbahaya? Lelaki tua yang layu itu mencibir, bodoh sekali. Sekteku bangkit, lalu menunggu sekte lain menusuk kita dari belakang. Selama Sutang ada di sini, tidak ada yang berani melakukan ini, kata Fang Yize. Lupakan saja, aku akan melaporkan kata-katamu kepada ketua sekte. Pria tua kurus itu jelas tidak tertarik dengan topik ini. Ketua perkumpulan Fang, kudengar kau mengumpulkan banyak pil obat. Benar sekali, kata Fang Yize, aku bersedia memberikan setengah pil itu kepada sekte kita. Oh, pria tua kurus itu menunjukkan ekspresi terkejut. Aku tidak bermaksud menindasmu, kau sendiri yang mengatakannya. Tentu saja, Fang akan berkontribusi pada sekte kita, kata Fang Yize. Saat Fang Yize sedang bernegosiasi dengan para tetua sekte Gu Ibel, Sutang telah kembali ke alam rahasia Xie Juntai. Ia melihat Gu Suifeng yang berwajah pucat duduk terpaku di atas batu, sementara si Kong Chuo berdiri di sampingnya, seolah mencoba membujuknya, tetapi Gu Suifeng linglung dan tidak bereaksi sama sekali. Guru, Sutang bertanya, apa yang terjadi padanya? Aku sudah memberitahunya kabar kematian si Kong Xingye. Si Kong Chuo tersenyum getir. Aku tak pernah menyangka akan ada orang yang bersedih atas binatang itu. Sutang memandang bungkusan kecil di samping Gu Suifeng dan bertanya dengan suara rendah, apakah dia sudah mati? Sutang sengaja membiarkan si Kong Xingye hidup-hidup agar dapat diserahkan kepada si Kong Chuo untuk dibuang, tetapi ia tidak menyangka si Kong Chuo akan bertindak secepat itu. Menurutnya, tidak perlu terburu-buru membasmi si Kong Xingye yang telah kehilangan efektivitas tempurnya. Ia harus mempersiapkan beberapa hal dan menyiksanya selama beberapa hari lagi. Mungkin akan ada kejutan yang tak terduga. Mati? Aku sudah melakukan kesalahan sekali, dan aku tidak ingin mengulanginya lagi. Si Kong Chuo berkata, dulu aku menganggap karakternya begitu eksentrik dan jahat karena dia telah kehilangan orang-orang yang dicintainya. Sekarang aku mengerti bahwa kepribadian beberapa orang sudah ada sejak lahir dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Sutang terdiam sejenak, matanya tertuju pada Gu Suifeng Tuan Gu. Gu Suifeng tetap tak tergerak dan terus menatap kosong ke depan. Jelas bahwa kematian si Kong Xingye telah berdampak besar padanya. Jangan ganggu dia, kata si Kong Chuo, biarkan dia sendiri beberapa hari lagi, nanti dia akan pulih. Baiklah, Guru, bagaimana kalau kita jalan-jalan ke sana? Kata Sutang. Ayo pergi, kata si Kong Chuo. Setelah berjalan sekitar 10 langkah, ia berbisik, Sutang, jangan panggil aku guru lagi. Aku hanya mewariskan formula ajaib ini kepadamu. Kau bisa sampai di tempatmu sekarang berkat usaha dan keberuntunganmu sendiri. Memanggilku guru, membuatku merasa bersalah. Tanpa guru, aku takkan mampu memurnikan cahaya Ibel. Tanpa cahaya Ibel, aku takkan punya kesempatan itu nanti. Sutang tertawa, mungkin, aku sudah hancur lebur oleh Ibel besar Chu Lei dalam pertempuran itu. Demi menyelamatkan nyawaku, aku seharusnya memanggilmu guru. Lagi pula, kalau kita bicara soal Xiao Ru, aku seharusnya memanggilmu Ibu Baptis, yang hampir sama saja. Haha, omonganmu selalu manis. Si Kong Chuo ikut tertawa, tapi kemudian raut wajahnya tiba-tiba berubah muram dan ia berkata tegas, kau tidak boleh bicara dari pihak Xiao Ru. Kenapa? Sutang sedikit bingung. Awalnya, aku hanya melihat gadis itu sangat ramah dan punya hubungan denganmu, jadi aku memintanya untuk memanggilku Ibu Baptis. Tapi aku tidak menyangka lelaki tua Hua Xijue akan keluar untuk memanfaatkannya. Kata si Kong Chuo. Si Kong Chuo, kita sudah beberapa kali bekerja sama belakangan ini. Suara Hua Xijue tiba-tiba terdengar. Bukankah terlalu berlebihan membicarakan seseorang di belakangnya? Sutang menyeringai. Yang paling membuatnya pusing adalah melihat Hua Xijue dan si Kong Chuo di saat yang bersamaan. Seperti si Xiao Ru, memanggil Hua Xijue guru sama saja dengan memarahi si Kong Chuo, dan gelar lain tidak pantas. Sutang. Sambil mengucapkan kata-kata itu, si Xiao Ru berjalan keluar dari hutan, tangannya melingkari lengan Hua Xijue, lalu ia mengedipkan mata pada Sutang. Xiao Ru, aku akan kembali dan bicara dengan gurumu. Mulai sekarang, kau boleh menjadi muridku. Hua Xijue berkata, kalau kita tidak menyelesaikan kesenjangan generasi ini, jalang tua ini tidak akan pernah membiarkanku pergi. Tuan, apakah ini, baik-baik saja? Gumam si Xiao Ru. Baik atau buruk, aku yang memutuskan. Hua Xijue berkata,
pria sejati seharusnya tidak terlalu rewel soal hal-hal sepele. Meskipun Hua Xijue berbicara dengan nada keras, kata-katanya sudah mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Mengubah tatanan generasi bukanlah apa-apa, jadi ia harus menenangkan wanita tua itu terlebih dahulu. Pada saat ini, sebuah garis perak terbang turun dari langit dan mendarat di belakang Sutang, diikuti oleh suara yang jelas Bu. Gadis kecil itu terbang ke bahu Sutang, menatap Hua Xijue dan Si Kongquo, menguap, lalu merangkak ke dalam pakaian Sutang. Ia merasa mengantuk lagi. Melihat si kecil, Hua Xijue dan Si Kongquo terdiam, dan singgasana yang berkilauan di belakang belalang perak mutan juga menarik perhatian mereka. Kami sudah mendengarnya, tapi kami semua masih belum sepenuhnya percaya. Apa kau benar-benar membasmi tahta suci kegelapan? Tanya Si Kongquo. Ya, Sutang mengangguk, dia terlalu percaya diri. Kalau dia langsung berbalik dan kabur setelah melihatku, dia masih punya kesempatan. Hehe, Si Kongquo tertawa, jika dia lari saat melihatmu, bagaimana dia bisa menjadi tahta suci tanpa cahaya? Anak ini punya banyak rahasia, gumam Hua Xijue, dia punya baju sakti, dan roh takdir. Sutang, apa kau benar-benar penguasa Laut Hijau? Aku tidak tahu apakah itu benar, kata Sutang, tapi aku memang bisa mengendalikan tumbuhan, tapi tidak sebaik si kecil. Menarik, Hua Xijue menghela napas. Sutang, katakan pada kami dengan jujur, kapan kamu mulai berlatih? Mari kita mulai dari saat kita bertemu Xiaoru, kata Sutang. Xiaoru bisa bersaksi bahwa saat itu, kita bahkan belum bisa menembus batas level Grandmaster. Hampir kurang dari 4 tahun. Hua Xijue mendesah. Beberapa orang terdiam sesaat. Hua Xijue dan Si Kongquo tampak muda, tetapi sebenarnya mereka berusia lebih dari 100 tahun. Mereka telah lama menderita sebelum mencapai kemajuan seperti sekarang, sementara Sutang hanya membutuhkan waktu 4 tahun. Tentu saja, ia merasa sangat gembira. Si Xiaoru berjalan ke samping dan mengedipkan mata pada Sutang lagi. Sutang berkata, Tuan, saya akan ke sana dan bicara dengan Xiaoru. Silakan, kata Si Kongquo tanpa daya, kalau kau terus bersikap hormat, aku takkan punya muka untuk tinggal di sini lagi. Jangan tanya aku lagi, lakukan saja sesukamu. Sutang tersenyum dan berjalan perlahan menuju si Xiaoru. Ada apa? Ada sesuatu yang terjadi di puncak Qianqi. Si Xiaoru mengamati ekspresi Sutang dan berkata, belum ada yang memberitahumu, kan? Apa yang terjadi? Sutang sedikit terkejut. Mungkinkah aula kelahiran kembali masih punya energi untuk membuat masalah di puncak Qianqi? Temanmu, Tetua Tong, sudah meninggal, kata si Xiaoru. Mati. Suara Sutang tiba-tiba meninggi. Bagaimana dia mati? Si Xiaoru kemudian menceritakan semua yang dikatakan Helan Yuanzheng kepadanya. Tiba-tiba, sekelompok besar macan tutul api muncul dari gunung lava dan menuju kota bulan gelap. Dalam perjalanan, mereka kebetulan melewati tambang Tong Fei. Tong Fei tahu bahwa ia tidak punya cara untuk melarikan diri dan tidak ingin menunda Ji Qianxun, jadi ia mengusir Ji Qianxun. Ekspresi Sutang terus berubah. Ia baru saja keluar dari Xiaolinbao ketika bertemu Tong Fei, yang dianggapnya sebagai teman lama. Meskipun Tong Fei memiliki banyak kekurangan yang tidak menyenangkan, persahabatan mereka tetap terjalin. Sutang merasa hatinya sangat berat. Ia sudah berusaha keras, tetapi tidak adakah cara untuk melindungi temannya. Pria itu melepaskan citra dharmanya, membasmi macan tutul api yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan memaksa ibel macan tutul api mundur. Ia kemudian mengejarnya ke gunung lava dan menghilang. Si Xiaoru berkata, Helan Yuanzheng mengirim orang untuk menyelidiki. Pertempuran sengit telah terjadi di gunung lava, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Ibel macan tutul api juga telah pergi. Helan Yuanzheng ingin pergi ke gunung lava sendiri, tetapi ada banyak hal yang terjadi di sana dan ia sangat dibutuhkan. Aku mengerti. Sutang mendesah pelan. Melihat Sutang tampak tidak senang, si Xiaoru tetap diam dan hanya berdiri diam di samping Sutang, menatap pegunungan dan hutan di kejauhan. Sebuah kepala kecil menyembul dari balik pakaian Sutang. Itu adalah Little Bit. Ia tertidur lelap, tetapi perubahan suasana hati Sutang sangat memengaruhinya, jadi ia merangkak keluar untuk melihat apa yang terjadi. Sutang menatap langit dalam diam untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba berkata, seberapa besar alam rahasia ini? Bu, aku tahu, teriak si kecil langsung, terakhir kali, aku dan Akiao terbang jauh sebelum mencapai Cakrawala. Oh, tanya Sutang, seperti apa penampakan Cakrawala? Di mana-mana gelap, aku tidak bisa melihat apa-apa. Si kecil berkata Akiao sangat pemalu dan tidak berani terbang lebih jauh. Bukannya kamu malu, tapi kamu terlalu berani. Sutang menggelengkan kepalanya. Bu, ada apa di dalam kegelapan itu? Tanya si kecil. Mana aku tahu, kata Sutang, nak, jangan berlarian lagi, mengerti? Bu, aku baik-baik saja, kata si kecil,
aku tidak berlarian saat bersama siang-siang. Apakah kamu pergi melihat dan mencium aromanya? Tanya si Xiaoru. Kata Su Tang, lalu ragu sejenak. Sebuah alam rahasia juga muncul di punggung Bukit Moyun, dan aku menemukan sesuatu yang sangat aneh di alam rahasia punggung Bukit Moyun. Ada apa? Tanya si Xiaoru penasaran. Itu sebuah lonceng. Su Tang berkata perlahan di dalam lonceng itu, sebenarnya ada alam rahasia. Lonceng, mustahil. Si Xiaoru tampak sangat terkejut. Benar, kata Su Tang, juga, aku melihat buku harian yang ditinggalkan oleh seorang kultivator hebat di dalam lonceng itu. Kurasa, dia setidaknya setingkat penguasa bintang Daluo, atau bahkan penguasa langit berbintang. Hehehe, dia pasti makhluk agung yang paling malang. Si Xiaoru membelalakkan matanya. Bagi para praktisi di dunia manusia, Xiao Luo Xingjun sudah menjadi sosok agung yang legendaris. Su Tang menceritakan semua yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ketika ia bercerita tentang ular raksasa yang seluruh penampilannya tak terlihat dari awal hingga akhir, si Xiaoru tampak khawatir. Ketika ia bercerita tentang pemandangan dan orang-orang di dalam lonceng pemakaman, si Xiaoru menjadi sangat penasaran. Namun, lonceng pemakaman itu tidak ada di sana, kalau tidak, si Xiaoru pasti sudah masuk untuk melihatnya. Ada apa dengan bel yang kau sebutkan itu? Tanya si Xiaoru, apakah tidak ada cara untuk mengembalikannya? Mustahil untuk menyingkirkan lonceng kematian tanpa menyingkirkan ular raksasa itu, kata Su Tang, lagi pula, orang yang meninggalkan buku harian yang baru saja kusebutkan itu mungkin belum mati. Tidak mati, si Xiaoru benar-benar terkejut kali ini. Jangan khawatir, kata Su Tang, mungkin butuh puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun, baginya untuk pulih. Saat itu tiba, kita pasti punya cara untuk menghadapinya. Lagi pula, dengan keberuntungannya, cek, siapa tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya. Mungkin dia akan terbasmi tanpa kita perlu melakukan apapun. Kau bercanda, si Xiaoru tertawa. Mungkin, Su Tang duduk, bersandar di pohon besar, dan menemukan posisi yang nyaman. Xiaoru, urusan di luar biar aku yang urus. Kalau tidak masalah, jangan ganggu aku. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah dan ingin tidur nyenyak. Su Tang berkata lagi pula, aku sudah melihat terlalu banyak hal akhir-akhir ini, aku perlu berpikir dengan hati-hati. Su Tang, masalah Tong Fei tidak bisa disalahkan padamu, kata si Xiaoru. Aku tahu, kata Su Tang sambil menutup matanya. Bu, aku juga mau tidur, tangis si kecil. Baiklah, Su Tangman menjawab. Si kecil merangkak kembali ke pakaian Su Tang, dan belalang perak mutan juga merangkak di dekatnya dan berbaring di rumput. Si Xiaoru melirik Su Tang, mendesah ringan, berbalik diam-diam, dan berjalan ke arah asalnya. Setelah si Xiaoru pergi, Su Tang membuka matanya yang sedikit bingung dan menatap ke langit. Perjalanan ke Moyunling berdampak besar padanya dan juga menimbulkan banyak pertanyaan. Ada sebuah dunia rahasia di Moyunling, dan di dalamnya terdapat lonceng kematian, dan di dalamnya terdapat dunia rahasia lainnya. Bayangkan, jika ia memiliki 10 benih roh tingkat domain yang identik, datang ke sini, dan menempatkannya secara terpisah, apakah itu setara dengan memiliki 10 dunia kecil? Bagaimana jika dia hanya menempatkan 1 benih roh tingkat domain, lalu memasuki ruang benih roh, menempatkan benih roh lain, lalu memasuki ruang itu lagi, dan mengulangi proses ini hingga semua benih roh tingkat domain habis? Apa ini? Dunia tingkat ke-10? Tentu saja, ini hanya asumsi. Dacun telah berlatih selama puluhan ribu tahun, tetapi ia hanya memiliki 1 benih roh tingkat domain. Ini menunjukkan betapa langkanya benih roh tingkat domain. Lagi pula, buku harian itu mengatakan bahwa baju zirah ajaib itu adalah benih roh Hibel. Tapi sekarang baju zirah ajaib itu telah disempurnakan olehnya, apakah itu berarti benih roh itu telah dihancurkan? Su Tang berpikir cukup lama, hingga kepalanya mulai sakit, lalu ia menutup matanya yang sakit. Su Tang tertidur cukup lama hingga sosok Helan Yuanzheng muncul di kejauhan dan berjalan perlahan ke arahnya. Ia seolah merasakan sesuatu dan perlahan menoleh untuk menatap Helan Yuanzheng. Tuan, Anda memang suka menyendiri, kata Helan Yuanzheng sambil tersenyum. Senyum Helan Yuanzheng tetap cerah dan ceria seperti sebelumnya, tetapi menurut Su Tang, ada sedikit kesuraman di mata Helan Yuanzheng. Apa yang terjadi? Tanya Su Tang lembut. Tidak ada. Helan Yuanzheng tidak menyangka Su Tang akan menanyakan hal ini. Ia tertegun sejenak, lalu terdiam hanya saja, aku harus pergi. Kau mau pergi? Su Tang merenung sejenak. Adikmu sudah tidak di Fengshan lagi. Kudengar Santo Beku dari Fengshan mencarinya kemana-mana. Kemana lagi kau bisa pergi? Apa kau mau pulang? Itulah sebabnya aku pergi, kata Helan Yuanzheng. Mungkinkah, kau takut menjatuhkan kami? Tanya Su Tang. Bukan itu masalahnya, kata Helan Yuanzheng. Apa yang terjadi?
Su Tang berdiri. Xiao He, kita sudah berteman selama beberapa tahun, bukankah kita punya sedikit rasa saling percaya? Kalau kau jelaskan padaku, aku pasti tidak akan menghentikanmu. Tapi kalau kau diam saja, bagaimana mungkin aku bisa melepaskanmu? Helan Yuanzheng terdiam sejenak, lalu berbisik, sekelompok orang dari keluarga Sue di Sanjing telah tiba di kota Jingtao. Mereka membawa kabar bahwa adikku pernah memberi Sue Jiu sebuah surat. Apa yang tertulis di surat itu? Tanya Su Tang. Kakakku menyuruh keluarga Sue untuk bersembunyi dulu. Dia akan memilih tanggal untuk pertempuran terakhir dengan Santo Beku. Helan Yuanzheng tersenyum getir. Bukan hanya keluarga Sue yang tidak percaya padaku, aku juga. Lagi pula, Santo Beku telah menembus batas dan naik ke status pertapa agung. Siapa sangka, dia benar-benar melakukannya. Berhasil. Apa yang kau lakukan? Sebenarnya, bukan hanya Helan Yuanzheng yang tidak percaya, Su Tang juga tidak percaya. Ia pernah bertarung dengan ibel besar Culei, jadi ia tentu tahu betapa besar perbedaan antara alam suci agung dan alam suci biasa. Kita telah berhasil bertempur dalam pertempuran yang menentukan melawan tahta suci Beku, desah Helan Yuanzheng. Su Tang tertegun dan hampir tidak mempercayai telinganya. Adikmu, menang, kata Su Tang. Entahlah, ini belum berakhir. Helan Yuanzheng berkata, bukan hanya para santo Beku yang pergi, tapi juga beberapa santo yang tersisa di Fengshan. Meskipun kemajuanku masih jauh dari selesai, aku tidak bisa membiarkan adikku menghadapi semuanya sendirian. Semua orang suci di Fengshan pergi ke sana. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, mereka tidak bisa mengalahkan adikmu. Su Tang merasa ini adalah hal paling absurd yang pernah didengarnya. Seorang orang suci agung ditambah beberapa orang suci tidak bisa mengalahkan Helan Feiqiong. Ngomong-ngomong, ini belum berakhir, kata Helan Yuanzheng, tempat mereka bertarung agak istimewa. Di mana itu? Tanya Su Tang. Di Gunung Shenluo, kata Helan Yuanzheng. Shenluoshan. Su Tang menghirup udara dingin. Ia merasakan kengerian sekaligus kekaguman di hatinya. Shenluoshan memiliki penghalang yang sangat aneh yang dapat menekan kekuatan spiritual setiap praktisi dan memenjarakan pembuluh darah spiritual. Bahkan Sang Bijak Agung pun akan terpengaruh. Baru saja, aku bicara dengan Tuan Sikong dan Tuan Hua, kata Helan Yuanzheng perlahan. Mereka tidak ingin kembali ke altar Dewa Ibel untuk sementara waktu, dan Xiaoru juga tidak akan pergi. Lagi pula, Tetua Agung Klan Penyintas juga akan datang. Dengan mereka di sini, altar Dewa Ibel sepenuhnya aman, dan aku bisa tenang. Apa kau sudah mulai meninggalkan kata-kata terakhirmu? Tanya Su Tang. Tuan, meskipun saya tidak punya penghargaan, saya sudah bekerja keras, kan? Bukankah seharusnya saya mengucapkan beberapa kata berkat? Kata Helan Yuanzheng sambil tersenyum kecut. Kamu tinggal di sini, aku akan pergi ke Gunung Shenluo, kata Su Tang dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin? Ini urusan keluargaku. Raut wajah Helan Yuanzheng berubah serius. Lagi pula, adikku sudah merawatku sejak aku kecil. Sekarang giliranku untuk berbagi kekhawatirannya. Biarkan aku jujur, dan terbuka padamu, kata Su Tang. Pertama, aku tidak bermaksud mengejek atau mengkritikmu, tapi kau belum mencapai alam suci. Datang ke Gunung Shenluo bukan untuk meringankan beban adikmu, tapi untuk sengaja menjatuhkannya. Helan Yuanzheng hendak berbicara, tetapi Su Tang melambaikan tangannya dan berkata, dengarkan aku dulu. Kedua, Xiao He, apakah kamu pernah ke Gunung Shenluo? Tidak, kata Helan Yuanzheng, lalu segera menambahkan, tapi aku tahu tentang Shenluoshan. Omong kosong, bagaimana kau bisa tahu kalau kau belum pernah ke sana? Su Tang berkata tapi aku sudah pernah ke sana. Helan Yuanzheng mengerutkan bibirnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya dengan jelas memberitahu Su Tang bahwa apa yang dia katakan tidak penting. Ketiga, Paman Hong dari keluarga Yuan sudah pergi ke Gunung Merak, dan kereta awan sudah tidak ada lagi di sini. Su Tang berkata, saat kau sampai di Gunung Shenluo, bunga lili daylili itu sudah lama hilang. Jangankan meminjam belalang perak mutan itu. Selain Xiao Butian dan aku, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kecepatan memang sebuah kekurangan, dan Helan Yuanzheng ragu sejenak. Keempat, meskipun kau telah mencapai puncak yang mulia agung, jarak antara kau dan Sang Bijak Agung sangat besar. Aku tidak mencoba menakut-nakutimu, tapi Santo Beku bisa membasmimu hanya dengan satu gerakan. Su Tang berkata, lagi pula, aku telah bertarung hidup mati dengan Ibel Agung Culei, jadi aku jauh lebih berpengalaman daripada kau. Lagi pula, aku sudah mencapai titik terendah, tapi aku belum pernah membuat kemajuan. Ini mungkin kesempatanku untuk mencapai pencerahan. Xiao He, jangan curi kesempatanku. Kelima, Gunung Shenluo tidak jauh dari Danau Daguangming. Su Tang melanjutkan, Dewa Ibel Agung Yunjiang dan Qihang masih berada di kuil surga. Terakhir kali, Huyan Zhengmu terluka parah oleh Ibel Agung Culei.
Aku kebetulan membawakannya obat yang dibuat oleh Gutua, dan aku juga meminta Yunjiang dan Cihang untuk keluar mencari bantuan. Jika itu kau, apakah mereka akan keluar untuk membantumu? Keenam, kau juga harus tahu bahwa adikmu lah yang menuntunku di jalan kultivasi. Aku berutang budi padanya. Su Tang berkata, jika bukan karena adikmu, aku mungkin masih tinggal di Xiaolinbao, bodoh dan naif. Xiao He, kultivasi itu tentang sebab dan akibat. Kau mengerti maksudku. Ketujuh, Gunung Shenluo selalu dikenal sebagai tempat terlarang yang paling terlarang. Aku menduga ada alam rahasia di dalamnya, tetapi sepertinya tak seorang pun pernah menemukannya. Su Tang berkata, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahi Gunung Shenluo lebih jauh. Mungkin aku akan menemukan kejutan yang tak terduga. Tetua Agung sering berkata bahwa aku sangat beruntung. Aku mungkin bisa menemukan hal-hal yang tidak bisa ditemukan orang lain. Kedelapan, baiklah, baiklah. Helan Yuanzheng tersenyum getir, Tuan, Anda hebat sekali, saya tak bisa membantah Anda. Ini bukan soal siapa yang bisa menang, tapi siapapun yang benar harus didengarkan. Su Tang berkata, aula kelahiran kembali menderita kerugian besar kali ini. Sampai aula utama mereka keluar dari pengasingan, mereka seharusnya tidak ingin membuat masalah. Xiao He, hal terpenting yang harus kau lakukan sekarang adalah berlatih keras. Setelah kau mencapai alam suci, kau bisa menjelajahi dunia. Jika kau ingin pergi saat itu, aku tidak akan menghentikanmu. Helan Yuanzheng menghela napas dalam-dalam. Ia masih sedikit enggan, tetapi setiap kata yang diucapkan Su Tang masuk akal dan ia tidak punya cara untuk membantahnya. Kalau aku saja tidak bisa membantu adikmu, percuma saja kau pergi. Su Tang berkata, Xiao He, apa kau masih ingat Hunu? Tentu saja aku ingat, kata Helan Yuanzheng. Budak harimau suci surgawi yang disebutkan pastilah Ibel Agung, kata Su Tang. Si kecil telah mendapatkan banyak informasi dari Ibel Agung Culei. Di dunia Ibel, setidaknya ada puluhan makhluk setingkat Ibel Agung, puluhan. Mungkin ada yang lebih kuat lagi. Jika kau tidak berlatih sekarang, akan terlambat ketika konflik antara dunia manusia dan Ibel benar-benar pecah. Begitu banyak. Helan Yuanzheng terkejut. Aku khawatir sekarang bahkan lebih. Su Tang mengangguk Ibel besar Culei tidak perlu menipu si kecil. Saya mengerti, gumam Helan Yuanzheng. Su Tang mengulurkan tangan dan menepuk bahu Helan Yuanzheng dengan lembut, lalu berjalan keluar dari hutan. Helan Yuanzheng mengikuti Su Tang. Ia ragu sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Tuan, adik saya agak pemarah. Kalau dia menyinggung Tuan. Haha, kau pikir aku anak kecil? Su Tang tertawa. Aku sudah tidak punya orang tua lagi. Hanya sedikit orang di dunia ini yang pantas menyinggung perasaanku dan membuatku tak bisa berkata-kata. Kakakmu salah satunya. Helan Yuanzheng juga tersenyum, lalu menatap Su Tang dalam diam. Tak jauh di depan, ia melihat Yi Qianmeng, Xiao Buhui, Baolan, He Ping, dan lainnya. Ketika mereka melihat Su Tang, mereka pun maju bersama. Halo Pak, Yi Qianmeng, Xiao Buhui dan yang lainnya berkata serempak. Xiao Tua, waktu aku mengundangmu ke sini dulu, kau selalu berdalih berkali-kali, dan sekarang kau seperti ini lagi. Kenapa kau harus bersikap kasar di awal dan bersikap sopan di kemudian hari? Tanya Su Tang. Dulu aku menganggapmu teman, dan kau juga menganggapku teman. Tak perlu sopan padamu, kata Xiao Buhui tanpa daya. Sekarang semuanya berbeda. Lagi pula, kau telah membangun fondasi yang begitu kokoh di puncak Yanqi. Karena aku hanya mengandalkanmu untuk berteduh, aku harus membayar harganya. Lagi pula, semua orang sangat menghormatimu, tapi hanya aku yang menonjol. Bukankah itu membuatku menjadi orang tua yang menyebalkan dan dibenci semua orang? Aku senang kau mengerti, kata Su Tang sambil tersenyum, lalu berhenti sejenak. Siapa yang mengurus pemakaman Tong Fei? Itu diatur oleh Ji Qiansun, kata Baolan. Xiao Tua, aku harus lebih sering keluar. Tolong kunjungi dia lebih sering untukku. Su Tang berkata perlahan, kita teman lama. Kupikir dia akan menemaniku selamanya, tapi siapa sangka. Ya, saat menyebut Tong Fei, raut wajah Xiao Buhui menjadi sedikit muram. Aku pergi dulu. Ada urusan lain, tanya Su Tang. Tuan, kau akan pergi lagi? Tanya He Ping heran. Bukankah terakhir kali kau bilang bahwa setelah kejadian ini, kau akan tinggal di Xie Juntai untuk menyendiri? Rencana tidak berubah secepat yang seharusnya, kata Su Tang. Kami baik-baik saja. He Ping ragu sejenak. Tuan, saya ingin membawa Ji Qiansun dan yang lainnya ke sini juga. Kamu adalah kakak tertua, kamu sendiri yang membuat keputusan, kata Su Tang. Bu, dia adik kedua, adik kedua. Si kecil berteriak cepat, aku bosnya. Su Tang tertegun, dan tatapannya tertuju pada si Xiaoru yang berdiri tak jauh darinya. Itu adalah mantan bos Si. Kenapa kau menatapku? Teriak si Xiaoru.
Dia tahu apa yang dipikirkan Su Tang. Haha, Su Tang tersenyum lalu berkata, si kecil, ayo pergi. Mendengar kata-kata Su Tang, belalang perak mutan yang melayang di udara langsung terbang turun. Su Tang melangkah ringan, naik ke punggung belalang perak mutan, lalu duduk di singgasana suci. Saat berikutnya, belalang perak yang bermutasi terbang ke kejauhan, lalu berkelebat beberapa kali dan menghilang di udara. Apa yang terjadi lagi? Tuan pergi terlalu terburu-buru, ya. Gumam Heping. Si Xiaoru menatap Helan Yuanzheng dengan tatapan ingin tahu. Ia juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di Gunung Shenluo dan secara kasar menebak kemana Su Tang pergi. Helan Yuanzheng mengangguk sedikit, pipinya terasa sedikit panas dan ekspresinya sedikit tidak wajar. Saat ini, Su Tang telah terbang keluar dari makam Raja Jahat. Sejumlah besar armada berjejer rapat di laut di bawah makam Raja Jahat. Puncak seribu aneh kota bulan gelap hanyalah simbol kelompok kultivasi dengan Su Tang sebagai intinya. Meskipun urat spiritualnya menjadi sangat tebal setelah transformasi kecil, mereka masih jauh lebih lemah daripada panggung Raja Jahat. Terlebih lagi, Xie Juntai memiliki kemampuan pertahanan yang unik, 108 pengawal Xie Jun saja sudah cukup untuk meremehkan dunia. Tentu saja, para pengawal Xie Jun tidak bisa meninggalkan Xie Juntai dan tidak bisa bertempur, tetapi di saat yang sama, tidak ada yang bisa masuk. Pertahanan puncak Yanqi jauh lebih lemah, dan kematian Tong Fei merupakan pelajaran yang tragis. Sayangnya, dengan perkembangan Tong Fei saat itu, ia sama sekali tidak memahami arti penting Xie Juntai. Selain itu, ia terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk menjelaskannya secara detail kepada Tong Fei. Kebanyakan orang lain tidak suka berinteraksi dengan Tong Fei, jadi mereka tentu saja mengabaikannya. Jika Tong Fei tahu informasi spesifik tentang Xie Juntai, ia pasti sudah pindah ke sini sejak lama. Oleh karena itu, tanpa persetujuan Su Tang, Helan mengeluarkan perintah untuk mulai bermigrasi ke Xie Juntai. Namun, para imigran harus menjalani seleksi ketat dan tidak boleh memasuki wilayah rahasia Xie Juntai, melainkan tinggal di puncak-puncak gantung di dekatnya. Siapapun yang dapat berkultivasi lama di alam rahasia Xie Juntai harus berlatih seni kehidupan abadi untuk mengimbangi tekanan alam rahasia Xie Juntai. Bahkan mereka yang sekuat Hua Xijue dan Si Kongquo tidak dapat bertahan lama di alam rahasia. Mereka harus pergi setelah berlatih selama 1 atau 2 hari. Seni kehidupan abadi telah menjadi seni spiritual dasar puncak Yanqi dan tidak dapat diwariskan secara acak. Belalang perak yang bermutasi berputar mengelilingi makam penguasa jahat, mengepakkan elitranya, dan melesat ke utara. Memiliki tunggangan tambahan memang membuat hidup jauh lebih nyaman. Hanya dalam beberapa jam, Su Tang terbang melintasi selat dan melihat kota Jingtao. Su Tang sedang terburu-buru dan tidak ingin membuang waktu terlalu lama, jadi ia mendarat tepat di depan gerbang menara Tianji di kota Jingtao. Bao Bei mendengar suara itu dan segera keluar untuk menyambutnya. Su Tang memerintahkan para prajurit untuk membubarkan kerumunan, memanggil Bao Bei, dan membisikkan beberapa patah kata kepadanya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Su Tang siap menarik garis pertahanannya. Kota pasir telah menjadi rerun dewa, dan tambang tembaga merah di kota Bowang harus ditinggalkan. Ia tidak memiliki cukup tenaga. Akhirnya, Su Tang menyerahkan surat lain kepada Bao Bei. Dilihat dari waktu itu, orang-orang dari keluarga Sue di Sanjing belum kembali ke kota Jingtao. Surat itu ditujukan kepada Sue Jiu, dan dia tidak mungkin menunggu di sini. Su Tang tidak langsung pergi ke Gunung Shenluo, melainkan melewati Gunung Shenluo dan pergi ke Danau Daguangming terlebih dahulu. Meskipun ia berbicara dengan sangat percaya diri, hanya sedikit orang yang mengetahui kekuatan tingkat Sage Agung lebih baik darinya, dan ia tidak berani menunjukkan dirinya terlalu dini. Yu Jing telah ditangani di Danau Cahaya Agung, dan semua jejak perang terakhir telah dibersihkan. Tepat ketika Su Tang sedang menatap danau, banyak murid inti altar Dewa Ibel melompat ke udara dan mencoba mencegat Su Tang. Su Tang mengerutkan kening, lalu melepaskan sayap Ibel. Sepasang sayap hitam raksasa tiba-tiba terbentuk di udara, membentang ke kedua sisi, dan bahkan menutupi seluruh langit. Para murid batin yang terbang di udara dari altar Dewa Ibel melihat sayap Ibel dan segera berdiri tegak lalu jatuh ke tanah. Bukan rahasia lagi bahwa Su Tang adalah seorang prajurit berkostum Ibel, dan sayap Ibel adalah ciri khasnya yang paling mudah dikenali. Ketika para murid batin melihat sepasang sayap Ibel itu, mereka sudah tahu siapa yang datang. Tentu saja, ini melanggar aturan. Su Tang belum memiliki dewa, dan tidak dianggap sebagai anggota altar Dewa Ibel. Ia menerobos masuk dengan gegabah mengandalkan binatang rohnya yang terbang cepat, yang merupakan hal yang tabu. Namun, para murid tahu bahwa bahkan para Dewa Ibel di kuil surga pun mungkin tidak akan berkomentar, dan bukan giliran mereka untuk berkomentar. Su Tang menunjuk ke bawah, dan belalang perak yang bermutasi berputar setengah lingkaran dan mendarat di sebuah pulau kecil. Ada sebuah batu besar di tepi pulau.
Huyan Zhengmu duduk di samping batu itu dengan mata terpejam dan mengatur napasnya. Ia merasakan fluktuasi Sutang, perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sutang. Pada saat ini, dua sosok muncul di kejauhan. Mereka adalah Yun Jiang dan Qi Xiang. Mereka juga merasakan fluktuasi kekuatan spiritual dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak biasa, jadi mereka bergegas ke sini. Setelah melihat Sutang, mereka menghela napas lega dan perlahan-lahan memperlambat langkah. Ini pil penambah sumsum tulang, yang mungkin bisa membantu lukamu, kata Sutang. Ia mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dan menyerahkannya kepada Huyan Zhengmu. Aku juga punya, kata Huyan Zheng dengan nada kaku. Meskipun berkata begitu, ia tetap mengulurkan tangan untuk mengambil botol porselen kecil itu. Terima kasih. Yun Jiang dan Qi Xiang sudah mendarat. Qi Xiang berbisik, kenapa kalian terburu-buru? Kecuali Laut Hijau, sebagian besar sekte di dunia tidak memiliki kemampuan pertahanan udara. Langit terlalu luas, terutama bagi para praktisi yang memiliki binatang spiritual unik atau senjata spiritual kuno. Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati, dan satu-satunya cara untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah dengan menerapkan peraturan yang ketat. Bahkan mereka sendiri tidak bisa bersikap santai saat kembali ke gunung. Tingkah laku Sutang agak tidak pantas. Jika ada ibel besar yang belum pernah melihat Sutang sebelumnya, dia akan langsung menyerang. Aku sedang terburu-buru ke Gunung Shenluo, kata Sutang. Ia lalu mengeluarkan beberapa botol porselen kecil dan berkata, ini pil penciptaan. Hehehe, aku sudah berjanji padamu terakhir kali. Yun Jiang dan Qi Xiang bertukar pandang, lalu mengambil botol-botol porselen kecil itu. Yun Jiang bertanya, apa yang kau lakukan di Gunung Shenluo? Kudengar tahta suci gunung dan laut Fengshan terjebak di Gunung Shenluo. Aku pergi untuk melihat apa yang terjadi, kata Sutang. Oh, Jenderal Yun terdiam. Di mana si Kong Chuo? Dia sudah membawa semua orang pergi. Fengshan sudah hampir sampai di depan pintu kita, tapi dia belum kembali. Apa dia benar-benar tidak peduli dengan keselamatan sekte ini? Ketuk pintu. Sutang tertegun. Tujuan utama tahta suci beku seharusnya untuk menyingkirkan Helan Fei Qiong, dan tidak boleh bertentangan dengan altar Dewa Ibel. Ya, Qi Xiang mendesah, tahta suci beku menindas altar Dewa Ibel karena tidak ada seorang pun di sana. Kita tidak punya siapa-siapa di sini, kata Huyan Zheng kaku. Mengapa mengatakannya terus terang begitu? Kata Qi Xiang sambil tersenyum kecut. Bukankah apa yang mereka lakukan lebih jelas? Kata Jenderal Yun ringan. Apa yang terjadi? Tanya Sutang. Tahta suci beku telah tiba di Danau Terang Agung, kata Qi Xiang. Dia meminta kita juga untuk mengirim murid-murid ke Gunung Shenluo untuk bekerja sama dengan mereka dalam mencari keberadaan Helan Fei Qiong. Jenderal Yun dengan tegas menolak, dan tahta suci beku pun murka. Jika bukan karena hubungan jangka panjang antara tiga sekte surgawi utama kita dan kepentingannya sendiri, dia mungkin telah membasmi Jenderal Yun di tempat. Kalau begitu, prestasi Xiao Meng juga berhenti di sini. Yun Jiang berkata dengan dingin, aku pernah bertemu dengannya sekali lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, sikapnya sangat rendah hati dan dia memperlakukan orang dengan sangat sopan. Tidak seperti sekarang. Hehehe, setelah dipromosikan menjadi Sage Agung, sifat aslinya telah terungkap. Ya, tahta suci beku terlalu sombong, kata Qi Xiang. Dia orang bijak yang agung dan tidak bisa sombong. Apakah pantas bagimu, seorang suci, untuk bersikap sombong? Tanya Huyan Zhengmu. Yun Jiang dan Qi Xiang sama-sama terdiam. Memang benar, tapi harus ada perbedaan antar faksi, kan? Mereka seharusnya membela faksi mereka sendiri. Sutang melirik Huyan Zhengmu. Pantas saja si Kong Chuo bilang Huyan Zhengmu tidak populer. Kata-katanya memang agak terlalu belak-belakan. Lagi pula, Huyan Zhengmu bukan orang yang bodoh terhadap dunia, ia hanya suka berbicara terus terang dan mengatakan kebenaran. Tahta suci beku berani ikut campur dalam urusan Danau Terang Besar, dan mereka tak punya pilihan selain menelan ludah. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan karakter tahta suci beku. Tahta suci beku terlalu kuat, dan mereka terlalu lemah, itu saja. Mengapa menyembunyikannya, menolak menghadapi kenyataan, dan mengalihkan topik ke karakter tahta suci beku? Lalu bagaimana? Tanya Sutang. Apalagi yang bisa terjadi selanjutnya, kata Qi Xiang, orang suci beku pergi dengan marah. Sebelum pergi dia bilang kita punya motif tersembunyi dan kalau altar Dewa Ibel lagi bermasalah, kita jangan kirim siapapun ke Fengshan untuk minta tolong. Hehehe, mukanya kok kayak gitu. Apakah kamu benar-benar datang ke sini hanya untuk bersenang-senang? Tanya Yun Jiang tiba-tiba. Sejujurnya, tahta suci pegunungan dan lautan telah berbaik hati kepadaku, kata Sutang, lagi pula, begitu banyak orang yang menindas seorang gadis. Sungguh tak tahu malu, aku tidak suka itu. Kau punya prasangka, kata Huyan Zheng datar, saat kita bersama di Danau Terang Agung mengepung ibel besar Culei, kenapa kau tidak bilang kau tak tahu malu?
Otang pembawa sial, Su Tang terdiam dan ingin sekali meninju wajah Huyan Zhengmu. Dia mengerti apa yang dirasakan Qi Xiang dan Yun Jiang barusan. Tentu saja, ini hanya masalah kecil, dan Su Tang langsung melupakannya. Ia terlalu malas berdebat dengan Huyan Zhengmu. Dalam pertarungan melawan ibel besar Culei, penampilan Huyan Zhengmu sangat ulet, bertarung sampai mati, yang juga membuktikan karakternya dari samping. Apakah ini belalang perak yang bermutasi? Tatapan Jenderal Yun tertuju pada belalang perak yang bermutasi itu. Belalang perak yang bermutasi ini berwarna perak cerah seluruhnya dan berukuran sangat besar, seperti lokomotif kecil. Asalkan Anda memiliki sedikit pengetahuan, tidak sulit untuk menebak asal-usul belalang perak yang bermutasi ini. Ya, Su Tang mengangguk. Apakah kamu benar-benar ingin membantu Helan Fei Qiong? Tanya Qi Xiang perlahan. Tentu saja, aku sudah membasmi Sein tanpa cahaya. Sein beku mungkin membenciku sampai ke akar-akarnya. Su Tang berkata, bahkan jika aku tidak datang, dia akan datang mencariku setelah masalah ini selesai. Shen Luoshan bisa memenjarakan energi spiritual, kata Qi Xiang sambil berpikir, belalang perak yang bermutasi itu sangat ganas. Bahkan jika energi spiritual mereka terpenjara, kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Hehe, layak untuk diperjuangkan. Su Tang tersenyum. Ia bersikeras datang karena belalang perak yang bermutasi adalah pendukung terbesarnya. Beberapa waktu lalu, Su Tang melewati Gunung Shenluo dan memiliki pemahaman yang cukup tentang lingkungan dan pengaruh Gunung Shenluo. Sulit untuk mengatakan tentang tahta suci beku. Jika itu dia, Su Tang, dia pasti tidak akan mampu melawan belalang perak mutan di Gunung Shenluo. Satu-satunya kekhawatiran adalah belalang perak yang bermutasi mungkin tiba-tiba menyerang dan melahap inangnya. Namun, mengingat situasi ketika Little Bit dan belalang perak yang bermutasi berkumpul bersama, hal semacam ini hampir mustahil terjadi. Apakah kamu punya teman di Laut Hijau? Yun Jiang tiba-tiba bertanya. Su Tang memikirkannya dan menggelengkan kepalanya tidak. Apakah kau sudah mempraktikkan teknik sihir Laut Hijau? Tanya Jenderal Yun lagi. Tidak, Su Tang bertanya, mengapa kamu bertanya? Yun Jiang membalik telapak tangannya dan menemukan pil keberuntungan di dalamnya. Entah kapan ia membuka botol porselen kecil itu. Meskipun aku tidak tahu cara mengolah obat, aku sering melihat Wei tua sibuk di sana dan belajar beberapa hal. Yun Jiang berkata, pil keberuntungan ini memancarkan cahaya redup, bahkan membentuk lingkaran cahaya redup. Rasanya hangat saat disentuh, dan aromanya kaya tetapi tidak berminyak. Ini pasti yang terbaik dari yang terbaik. Aku khawatir pil ini mengandung banyak ramuan spiritual berusia ribuan tahun. Ditambah lagi dengan kayu besi dingin hati merah berusia 10.000 tahun yang kau janjikan untuk diberikan kepada Lao Hua terakhir kali, dan belalang perak mutan ini. Kau dan Laut Hijau, pasti ada hubungannya. Hampir tepat, Su Tang tersenyum. Kau akan tahu semua ini nanti. Sekarang mari kita bicarakan apa yang terjadi di Gunung Shenluo. Beberapa hari terakhir ini, cukup banyak murid dari sekte saya yang pergi ke sana. Tidak seperti Anda, mereka benar-benar pergi ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Qi Xiang berkata, saya dengar dari para praktisi di Fengshan bahwa tahta suci beku dan orang-orang mereka telah lama mencari Gunung Shenluo. Mereka bertemu Helan Fei Qiong beberapa kali, tetapi setiap kali, Helan Fei Qiong berhasil lolos. Selain itu, mereka menderita banyak korban, hampir lebih dari 100 orang. Tidak ada cara untuk mengalirkan urat nadi spiritual di Gunung Shenluo. Kok bisa ada begitu banyak korban? Tanya Su Tang heran. Aku tidak tahu soal itu, kata Qi Xiang. Tapi ada dua hal yang kedengarannya sangat menarik. Ada apa? Salah satunya adalah tahta suci beku sangat marah karena gua esnya dihancurkan oleh Helan Fei Qiong, dan beberapa barang penting dirampas. Qi Xiang berkata, hal lainnya adalah ada seekor harimau putih raksasa di samping Helan Fei Qiong. Namun, harimau putih itu sangat aneh. Terkadang, harimau putih itu tiba-tiba menyerang Helan Fei Qiong, dan terkadang, ia akan bertarung sampai mati demi Helan Fei Qiong. Aku pernah melihat harimau raksasa itu sebelumnya. Su Tang mengenang masa-masanya di Xiaolinbao. Kelihatannya jinak sekali. Pasti sudah lama dipelihara. Kenapa tiba-tiba menyerang Helan Fei Qiong? Bagaimana kami tahu? Tanya Qi Xiang. Aku dengar dari murid-murid di Fengshan bahwa harimau putih raksasa itu telah memberontak beberapa kali, tetapi akhir-akhir ini ia semakin patuh. Tidak, Helan Fei Qiong tidak bisa mengalirkan pembuluh darah spiritualnya di Gunung Shenluo. Jika harimau putih raksasa itu berbalik dan menyerangnya, bagaimana mungkin dia bisa bertahan, dan membasmi begitu banyak orang? Su Tang tiba-tiba menyadari sesuatu. Karena tangan Helan Fei Qiong sangat berat. Qi Xiang mendesah sangat berat. Apa maksudnya ini? Tanya Su Tang bingung. Seseorang melihat mayat-mayat itu, kata Qi Xiang. Hampir semuanya terluka parah, dengan tulang dan tendon patah. Kudengar bahkan Santo Beku pun terluka. Mungkinkah
Helan Fei Qiong punya teknik spiritual khusus. Bisakah dia menggunakannya di Gunung Shenluo? Gumam Su Tang. Mustahil. Penghalang Gunung Shenluo memenjarakan energi spiritual. Sehebat apapun teknik spiritualnya, jika energi spiritualnya tidak bisa bersirkulasi, apa gunanya teknik spiritual itu? Kata Jenderal Yun. Su Tang terdiam sejenak, lalu ia berhenti memikirkannya. Bagaimanapun, kali ini ia harus menemukan cara untuk menemukan Helan Fei Qiong. Jika ada pertanyaan, ia bisa bertanya langsung padanya. Kalau begitu aku harus pergi, kata Su Tang. Awalnya ia ingin membawa Yun Jiang dan Qi Hang ke Gunung Shenluo juga, tetapi mereka sudah mundur sekali di depan tahta suci beku dan kehilangan semua keberanian mereka. Ketika mereka bertemu tahta suci beku lagi, mereka mungkin akan menjadi beban baginya. Kau pergi sendiri, tanya Huyan Zhengmu heran. Ya, Su Tang mengangguk. Qi Xiang ragu sejenak dan berkata, jika kamu ingin pergi ke Gunung Shenluo, yang terbaik adalah pergi ke barat laut. Mengapa kita harus pergi dari barat laut? Tanya Su Tang. Di sebelah barat laut Gunung Shenluo, ada sungai pasir yang dipenuhi pasir hisap. Kalau kau tidak hati-hati, kau akan celaka. Qi Xiang berkata, penghalang Gunung Shenluo terus meluas, kini menyelimuti sungai pasir. Tanpa energi spiritual, kita tidak bisa melepaskan kemampuan terbang kita, dan sungai pasir ini telah menjadi tempat yang mematikan. Para praktisi dari Fengshan menjaga arah yang berlawanan, tetapi area di sekitar sungai pasir itu benar-benar sepi. Kalau orang lain, mereka pasti tidak akan bisa melewatinya. Qi Xiang menambahkan, tapi kau punya belalang perak mutan, jadi kau seharusnya bisa terbang di atas sungai pasir. Sebaiknya kau bergerak lebih cepat, kata Jenderal Yun, ku dengar tahta suci pedang surgawi juga akan datang. Bukankah singgasana suci pedang surgawi telah pergi ke surga di atas surga? Tanya Su Tang. Ya, dia kembali dari dunia luar, kata Jenderal Yun. Aku mengerti, kata Su Tang. Seperti kata pepatah, seseorang harus mendengarkan suara gong dan genderang serta nada bicaranya. Ketika Yun Jiang dan Qi Xiang mendengar bahwa ia akan pergi, mereka sama sekali tidak berniat ikut dengannya. Mereka mungkin tidak ingin mengambil risiko besar. Huyan Zhengmu ingin pindah, tetapi ketika ia melihat Yun Jiang dan Qi Xiang menghindari topik itu, ia menutup mulutnya dan terdiam. Su Tang ragu. Ketika Ibel besar Culei menimbulkan kekacauan di Danau Cahaya Agung, beberapa dewa Ibel besar bersatu dalam kebencian mereka terhadap musuh. Mengapa mereka tampak bingung ketika tahta suci beku datang? Mungkinkah tahta suci yang beku mengatakan sesuatu yang lain? Setelah beberapa patah kata singkat, Su Tang mengucapkan selamat tinggal. Danau Daguangming hanya berjarak beberapa ratus mil dari Gunung Shenluo, dan ia akan segera tiba di sana. Su Tang sengaja pergi ke arah barat laut Gunung Shenluo, dan benar saja, ia melihat sungai berpasir putih di depannya. Belalang perak yang bermutasi itu melebarkan elitranya dan terbang ke depan. Ketika mendekati sungai pasir, ia tiba-tiba menukik ke bawah. Tubuhnya yang semula stabil mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Meskipun ia mengepakkan elitranya dengan putus asa, ia tidak dapat menjaga keseimbangannya. Detik berikutnya, belalang perak yang bermutasi itu jatuh secara diagonal ke arah pasir. Setelah kehilangan kekuatan spiritualnya, gerakannya menjadi sangat canggung. Su Tang merasa ada yang tidak beres. Begitu ia terbang ke daerah Shenloshan, kekuatan spiritualnya langsung hilang. Kini ia hampir menjadi orang yang tak berguna. Jika ia benar-benar jatuh ke sungai pasir, akibatnya akan sangat buruk. Terbang untukku, teriak Su Tang. 680.